ya di mana Yesus diciptakan itu dulu. Bagaimana bisa kita mau melangkah ke yang lain kalau kalian mengatakan Yesus diciptakan? Tolong Yesus Kalau tunjukkan. berasal, Yesus berasal dari Bapa. Itu dia berasal dari segala dari sesuatu. Lanjut Ustadz. Coba tunjukkan dulu supaya saya bisa kasih pencerahan dulu. Coba di Kamu Aku mana? datang, aku Nyatakan. datang dan berasal dari Bapa. Itu ayatnya. Siapa kamu bisa kasih pencerahan gimana sih? Iya, makanya tadi kan bilang Yesus Kamu diciptakan. saja bingung kok bagaimana kamu bisa kasih pencerahan. Coba dulu di mana Kamu Yesus diciptakan bingung. itu dulu. Coba Kamu deh. saja bingung bagaimana kamu mau kasih pencerahan. Kamu Enggak, saya mau lihat tanya dulu di mana ayatnya ada bilang Yesus itu diciptakan gitu loh, baru supaya saya luruskan, saya berikan pencerahan. Gak Yesus mungkin berasal dapat dari mana? dari orang seperti kamu yang bingung. Enggak bingung, saya tidak bingung, justru itu makanya saya mau tanya dulu di mana kalian dapat ayatnya itu bahwa Yesus diciptakan, itu dulu dong. Yesus dilahirkan, Bu. Yesus Yesus itu enggak langsung jatuh dari langit. Dia dilahirkan loh lewat beda, mulut dia rahim. dilahirkan dengan diciptakan, Bu. Namanya aja beda. Created and born. Dia berproses, Bu. Dia berproses 9 bulan loh. Masa Tuhan berproses? Kan aneh. Sama dengan kita nih manusia 9 bulan dalam Ya, perut. inilah masalahnya. Di sini karena kalian udah jelas dalam Alkitab dikasih tahu. Yesus itu tidak diciptakan. Kalau Yesus lahir, dia berproses, Bu. Dia berproses, Bu. Enggak mungkin lahir ke bumi kalau enggak berproses dalam kandungan Bunda Maria itu 9 bulan. Nah, ini izin Bu Rama, barusan kan mengatakan silakan, Ustaz. Barusan mengatakan Yesus tidak diciptakan. Coba jelaskan gitu. Di mana tertulisnya? Saya tanya dulu, di mana dikatakan Yesus diciptakan? Gini aja, kalau dari versi Islam sudah sangat jelas. Dari versi Kristen saya tidak tahu. Sekarang Ibu jelaskan di mana keterangannya Yesus tidak diciptakan sehingga kami bisa mengerti. Tunggu dulu, saya tagih dulu yang tadi Yesus diciptakan, di mana Yesus diciptakan, karena tidak ada pernyataan bahwa Yesus diciptakan. Coba deh. Coba. Di mana? Tidak ada dulu, di mana Tidak ada pernyataan Yesus diciptakan. Oke, kalau gitu nggak ada masalah. Karena Yesus tidak diciptakan. Yesus lahir betul. Kalau Bunda Maria itu ada pernyataan nggak dia diciptakan? Loh, dia diciptakan, dia manusia seperti Anda. Sama aja. Emang Yesus bukan manusia seperti Anda? Ya seperti Anda melihat dirinya. Kayak gitulah dia Maria. Ya sudah sama berarti kan. Sekarang ada tertulis nggak ayatnya bahwa Bunda Maria diciptakan? Loh, tidak ada. Maria itu manusia seperti Anda. Sama Yesus aja. manusia juga bukan? Loh, Yesus menjadi manusia tapi dia tidak diciptakan, beda sama Maria. Apa alasan? Justru Maria yang melahirkannya loh. Maria hanya dikasih tempat untuk melahirkan. Waduh. Ini desain kok awal bilang gitu. Nah, iya, tempat untuk melahirkan. Bahkan Tuhannya sendiri membutuhkan tempat untuk melahirkan seorang Tuhan. Benar nggak? Sebagai manusia. Tapi dia iya, berarti manusia diciptakan ya? No, tidak. Oh, Bunda Maria manusia bukan? Dari roh. Bunda Marianya manusia apa bukan? Lo manusia kayak kamu. Dia diciptakan. Ya, dengar saya ya. Oke, saya kasih tahu ya. Disitulah perbedaan antara Tuhan Yesus yang dilahirkan dengan Anda, gitu loh. Apa Anda bedanya? Dari persetubuhan ayahmu dan ibumu. Yesus dilahirkan dari roh Allah langsung yang menaruh di dalam perut Maria. Ya, bagus ke roh itu. Itu perbedaannya dan itu tidak terbantahkan. Selain Yesus ada yang tidak ada ayah, tidak ada ibu juga? Siapa yang tidak ada ayah dan ibu? Ya kecuali Adam dan Hawa, mereka memang diciptakan. Itu manusia Melkisedek, Bu, Melkisedek. Iya. Melkisedek itu. Tidak atau mungkin ada orang yang tidak diciptakan. Semua manusia dilahirkan kecuali Adam dan Hawa yang Melkisedek, Bu. Coba di kita semua manusia ya berarti Yesus juga dong termasuk di situ. Makanya nggak usah dibikin rumit loh hidup ini. Tidak diciptakan. Di mana ayatnya Yesus diciptakan? Kan di situ udah ngomong tadi barusan bilang tidak diciptakan. Mungkin gini nanyanya, Yesus manusia bukan? Yesus waktu turun ke dunia. Ya, enggak, manusia. Ini tanyanya manusia bukan Yesus. Ibu ini agak aneh gini loh. Tidak ada ayatnya Yesus diciptakan. Lah sekarang saya tanya, emang manusia lain ada ayatnya dia diciptakan? Misal nama Maria. Maria diciptakan, nggak ada kan? Status Pak Alif, satu-satunya yang tidak diciptakan di dunia ini yang pernah ada adalah Yesus.
Satu-satu, the one and only. Sama dilahirkan, Satu-satunya. Pokoknya Sama dia tidak dilahirkannya. diciptakan dia, Sama roh dibentuk dilahirkannya. dari roh Allah yang turun. Firman yang menjadi manusia, itulah dia. Anda percaya? Tidak, it's Ibu, your business. iya, ibu percaya saja juga ada rohnya juga nggak? Oh, ada dong. Ada Rohnya dong. dari mana? Ya rohnya karena Tuhan, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Enggak, jangan ke Yesus dulu. Ibu rohnya dari mana? Loh, rohku dari Allah, tetapi roh iman percaya saya karena saya percaya kepada Yesus. Kok roh iman percaya? Ibu hidup kan ada rohnya. Ya roh yang waktu kita diciptakan, kan waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita, saat itulah roh itu tinggal dalam hidup kita. Tapi persoalan Dari mana asalnya roh itu? Dari mana asalnya roh itu? Allah dong. Maksudnya Terus Yesus rohnya dari mana asalnya? ya roh Allah. Tetapi kan Yesus itu memang firman yang menjadi manusia. Ya udah berarti manusia kan? Itu adalah pribadi Bapa, firman, dan roh itu sendiri. Terus firman yang berkuasa yang menciptakan Anda itu yang mengatakan maka Allah berfirman. Itu pekerjaan Yesus yang berfirman. Itu firman itu tuh Yesus. Allahu Kamu percaya Akbar. atau enggak itu Lobet bisnis? lagi. Gak masalah buat saya. Lanjut dulu laptopku mah. Bu, kalau Ya. bentuk manusia itu melalui rahim itu kira-kira dicipta enggak ya? Diciptakan, dilahirkan, diciptakan. Itu sudah diciptakan. Jadi melalui siapa? Siapa? Yesus lahirnya melalui siapa? Rahimnya siapa? Melalui perut Maria, tapi itu roh yang ditaruh di perut dia. Bukan kayak Bapamu dan Mamamu yang itu kan bersungguhan dan kemudian jadi Kan kamu. manusia atau melahirkan Tuhan? Sekarang saya tanya, Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Manusia melahirkan manusia lah. Maria melahirkan manusia. Nah. Tapi manusia yang dilahirkan itu dari Jelas roh. kan? Berarti Dia roh, murni kalau yang roh. Bukan dilahirkan manusia, ya Paling. bentuknya manusia. Paling. Karena ibu juga mengakui bahwa roh yang dibawa oleh ibu sekarang ini adalah roh dari Tuhannya Yesus juga. Benar nggak? Dengar saya dulu ya, dengar dulu supaya Bapak tahu. Ya, silakan. Kalau manusia saya ini dilahirkan, Bapak Pak Li ini, Abdul Amir Li, ini diciptakan Ya, melalui persetubuhan suami istri, entah suami istri Oke. atau enggak, aku nggak tahu ya. Mereka berhubungan, kemudian Rohnya si ibu, mamamu rohnya ibunya, dengar enggak dulu. gini, rohnya ibunya ibu itu diciptakan enggak? Sebentar, kita bicara roh ini, kita ini diciptakan dari daging ya. Daging ya, artinya persetubuhan antara Bapak dan Ibu. Lahirlah saya dan Anda semua yang ada di sini. Of course, tidak ada satu pun yang tidak dilahirkan dari daging. Artinya apa? Perbuatan daging. Karena nafsu laki-laki dan perempuan jadilah anak ya. Tapi Yesus, pada saat Yesus ditaruh di perut Maria, itu roh sendiri yang menaruh. Kenapa? Maria sampai bisa bertunangan dengan pacarnya dan akan menikah. Tapi kemudian malaikat menaruh roh itu, dia memilih kandungan Maria untuk menaruh roh dalam perut Maria, untuk menyatakan bahwa anak ini yang lahir tidak tersentuh dengan kedagingan. Dia nunggu. Karena Nah, sekarang saya tanya ini secara ilmiah aja. Saat ibu dikandung sama ibunya ibu, ada di kandungan, itu ini kan roh itu siapa? Kok bisa? Begini ya, Tuhan itu memberikan kepada kita Logika saja. Ya logikanya saya ngomong logika ke Bapak gitu loh. Tetapi pada saat kita logika sebagaimana di dalam kitabmu sendiri, segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Oke? Kenapa dibedakan dengan Yesus? Kalau di dalam Al-Quran memang benar. Di Al-Quran juga diciptakan dengan firman-Nya. Apa itu? Kun fayakun. Godir ngalih Tuhan. Kalau itu Bu, logika pakai. Kalau itu lagi nanti saya tanya. Saat Yesus lahir bayi, apakah sudah menjadi Tuhan? Aku jawab dulu yang barusan yang Bapak tanya. Ya, kenapa Yesus bisa berbeda? Ya. Itulah dia berbeda, makanya dia namanya Tuhan bukan manusia. Karena dia berbeda, caranya juga lahir berbeda. Caranya ada di dunia berbeda dengan Bapak.
Sudah tahu ya. Oke? Jangan denial. Kami umat muslim mengakui perbedaan terkait dengan kelahiran Isa alaihissalam atau Yesus itu. Mempercayai, Bu. Tapi itu bukan karena kehendaknya Yesus, tapi adalah kehendaknya Tuhan, kekuasaannya Tuhan. Allah menciptakan Adam yang tadinya nggak ada, jadi ada bisa. Apalagi ini sudah ada ibunya, tempatnya ada. Apa susahnya Tuhan? Jangan kau analogikan karena nggak punya bapak, lalu diakui sebagai Tuhan, penjelmaan Tuhan. Itu karena di dalam kitabmu sendiri menyatakan segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Ya. Kalau namanya dengan firman-Nya berarti sesuatu yang terjadi yang tadinya tidak ada jadi ada itu berkat firman-Nya atau kekuasaannya Tuhan. Pinter, Bapak tahu. Bisa Bapak tahu itu firman kan, dan firman itu menjadi manusia. Oke, silakan Pak Bams, lanjut Pak. Mau borongin saya sih. Kalau firman menjadi terang gimana? Ayo. Kasih Pak Bams. Firman menjadi terang, firman menjadi gelap itu gimana itu? Kamu ngomong terus, sudah kasih Pak Bams dulu. Sudah tahu tadi kalau kok dibedakan kok? Cek. Oke, saya bicara ya. Saya bicara Pak Bam. Sebentar Pak Bam. Ya. Oke, jadi mari kita coba sekali-kali kita bedah ini Bible ini memang kitab suci atau memang suatu dongeng ya. Dikatakan Yesus adalah Tuhan. Coba kita lihat ya, di mana kita lihat arti kata Yunani arche ya. Arche itu artinya sumber atau permulaan, kan? Inilah dikatakan inilah firman dan Yesus saksi yang serta dan benar permulaan atau arche dari ciptaan Allah. Nah, di Wahyu 1:3-14 itu ciptaan. Jadi apapun yang diklaim oleh teman ibu kita ini selalu begini begitu, coba Wahyu 3:1-14 itu ciptaan Allah. Makanya tidak salah kalau di Kristen itu banyak denom-denom. Yang satu mengatakan Tuhan, satu bukan, satu Tuhan, yang satu bilang Allah. Kristen sendiri itu memang sudah banyak perdebatan. Klaim Trinitarian nih, klaim Trinitarian. Dengar dulu aja Bu, dengar dulu, jangan terguncang. Klaim Trinitarian ya. Kata permulaan dalam Wahyu 3:1-14 berasal dari nanti saya sebentar saya injili dulu Bu, sebentar saya injili dulu Ibu biar paham. Klaim Trinitarian ya. Kata permulaan dalam Wahyu 3:1-4 berasal dari bahasa Yunani arche yang seharusnya diterjemahkan sebagai sumber. Karena arche selain berarti permulaan juga bisa berarti kepala atau pemerintah. Kepala merupakan sumber. Jadi Yesus di sini dia ada sumbernya dari Allah itu sendiri. Begitu Bu. Jadi Ibu jangan terguncang. Jadi itu kalau Ibu mengatakan itu bukan ciptaan, berarti Ibu sudah merubah-rubah ayat, mengacak-acak ayat itu sendiri gitu loh. Jadi bagaimana Ibu menjawab kepada Unitarian, Oneness, dan lain-lain? Kalau Ibu masih bertahan dengan pemahaman Ibu yang sesat seperti itu, nanti dikatakan bidah Ibu sama Trinitarian. Silakan Bu. Sebentar Pak Lia, aku mau jawab dulu. Di mana Wahyu 3:1? Saya nggak mengenal Wahyu lain selain yang ada dalam Alkitab saya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, kalau Ibu nggak ini ya. Wahyu 3:1 nggak ada ya, nggak ada. Wah, siapa yang ngomong Wahyu 3:1? Oke, kita lanjut Bu ya. Kalau Ibu masih tidak Wahyu paham. 3:1, Bapak bilang tadi Wahyu 3:1. Di mana ada Wahyu? Siapa yang? Nggak ada. Makanya Ibu kalau mendengar orang sedang menginjili, ini Alkitab yang Ibu imani sebagai firman Tuhan harus diam. Ini ya. Jadi saya mulai Ibu ya. Makanya kalau Ibu menggunakan Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman, itu arche ya. Yohanes 2:11 hal itu dibuat Yesus
di Kana Galilea sebagai yang pertama itu juga arse, Yohanes 15:27. Karena kamu dari semula. Nah, ingat, arse di Yohanes 1 ayat 1 juga apa yang telah ada sejak semula itu ada juga adalah arce. Di Yohanes 2:7 perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya arse. Yohanes 2:13 karena kamu telah mengenal dia yang dari mulanya itu juga arse. Yohanes 2:14 yang ada dari mulanya itu juga arse. Yohanes 2:24 apa yang telah kamu dengar dari mulanya arse. Yohanes 3:8 sebab bila iblis berbuat dosa dari mulanya itu mulanya. Jelas kata arse dalam ayat tulisan Yohanes tak berarti mulanya atau the beginning atau keterangan waktu. Dan sama akan terlihat terlalu sembrono jika penganut Tritunggal demi berupaya keras menegakkan doktrinnya kemudian memaksa menerjemahkan arse itu dalam Wahyu 3:14 sebagai sumber. Begitu Ibu. Tidak, saya lanjut ya Bu ya. Sudah bicara aku ya. Yang pasti Pak gini ya. Apa yang Bapak maksudnya Ibu sudah paham belum? Gini ya. Kalau Pak, belum jangan dibantah dulu, nanti saya terusan lagi. Sebentar. Bagaimana mau bicara orang Bapak bicara terus? Ya, apapun yang ada di dalam Perjanjian Baru itu merujuk mulai dari nubuatan yang ada di Perjanjian Lama, merujuk kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Perjanjian Baru itu digenapi dengan kedatangan Dia, gitu loh. Jadi Bapak nggak bisa ngarang-ngarang cocokologi atau apapun yang Bapak pikir, nggak bisa. Karena ini ada sejarahnya, ada runutannya, ada saksi-saksinya, ada semua Pak, ada benang merah. Dan kenapa Yahudi mau aja Perjanjian Lama digabung sama Perjanjian Baru? Karena sudah sebagian besar juga orang Yahudi sekarang sudah memahami tentang Yesus Kristus itu. Itulah Mesias yang dijanjikan itu. Dan Bapak juga nggak bisa bantah. Kenapa tidak? Quran harusnya gabung juga sama Alkitab bertiga gitu loh. Namun ternyata kan jalan sendiri Al-Qurannya. Harusnya Bapak minta itu dong, pengesahan dong, supaya bisa gabung gitu loh. Jadi Perjanjian Lama gabung dengan Bapak punya gitu. Kitab Yahudi ya, Taurat digabung dengan Quran. Itu baru top. Ini ngambil-ngambil doang. Tapi ternyata kan tidak gabung gitu. Harusnya Bapak minta pengesahan dong. Terus masalah Wanesa apa, I don't care. Mereka mau di mana Al-Qur'an ngambil-ngambil dari Bible? Paksakan Pak Alif juga. Saya nggak bisa paksakan mereka. Kalian di sini. Saya cuma cerita bahwa begini loh, dalam firman Tuhan seperti ini, Alkitab seperti ini. Itu aja. Saya belajar untuk mengimani dengan pikiran saya yang dangkal tentang siapa Yesus, bagaimana karya Roh Kudus, bagaimana Allah itu Trinitas. Itu aja. Kalau kalian tidak memahami itu, ya nggak masalah, saya tidak paksa. Makanya saya juga nggak belajar Quran, supaya saya tidak banyak tahu tentang kalian. Karena mungkin kalau saya membaca, mungkin banyak pertanyaan saya gitu loh. Nah, tuh Pak Bams tuh, kasihan tuh Resembrus. Siapa tahu dia mau nambah. Makanya, maaf Bu, sudah Bu ya? Oke. Jadi gini Bu, kalau memang Ibu memang masih dangkal dalam kitab Ibu, makanya di sini teman-teman semua dari Bang Alif atau Bang siapa ini akan menginjili Ibu bagaimana memahami Alkitab itu sesuai narasi yang benar, yang tertulis gitu loh. Ya. Jadi kesimpulannya nih Ibu baca di Wahyu 3:1-4 ya, dan Amsal 8:22 sampai 30 adalah ayat-ayat yang semakin kokoh menguatkan fakta-fakta Alkitabiah bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Sebaiknya ayat-ayat tersebut menjadi bukti akurat bahwa secara Alkitabiah bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Itu udah dalilnya dari kitab Ibu yang yang imani. Oke, ya. Bapak ngajak jadi saya apapun Ibu itu Ibu harus sebentar Bu ya. Jadi Ibu harus bisa membedakan ini doktrin, ini Alkitab, ini doktrin. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah Alkitabiah Bu ya, bukan doktrin. Masalahnya kalau doktrin gereja itu akan berbeda dengan Kitabiah itu Bu. Silakan Bu. Bapak berusaha untuk membelokkan. Bapak berusaha untuk mengatakan Bapak mau injili saya. Apa yang membuat Bapak bisa injili saya? Sepintar-pintarnya Bapak berbicara karena mengambil satu-satu ayat, itu yang membuat Bapak mengatakan bahwa Bapak akan injili saya. Ya kan? Sementara Bapak hanya membaca, saya mengimani Pak.
Saya hari ini saya berbicara bersama Roh Kudus, nggak masalah. Saya menikmati Roh Kudus. Itu bedanya dengan Bapak hanya membaca. Beda orang membaca, Pak. Coba Bapak membaca sesuatu, misalnya gini, Bapak baca komik, Bapak baca aja tuh komik, Bapak tidak nikmati tuh komiknya. Terus apa artinya Bapak membaca? Gitu loh, jangan jadi umat ngapal. Jadilah Oh, umat jadi yang ibu menemani. selama ini kitabnya nggak dibaca, Bu. Maaf, Bu. Ya aku baca lah, aku baca. Itu kan ibu artinya Tetapi kan ibu beda, juga Pak. membaca. Ini ya Pak Sunan. Saya membaca Alkitab tidak seperti Bapak. Cara Bapak membaca Alkitab adalah bagaimana mencari kelemahan Alkitab. Saya membaca Alkitab bagaimana gimana saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, coba saya Oh, kembalikan silakan Bang Alif, lagi ya. silakan Bang Alif. Kembalikan lagi tadi Kalau Bapak kan mau bukan saya injili, saya ceritakan tentang Trinitas, saya ceritakan tentang kelahiran Yesus, saya ceritakan ya tentang Ibu kehidupan gini, saya orang tadi Ibu bilang bahwa Paulus gitu loh Pak Halo. Sunan. halo, cek Bu. Udah ya selesai ini saya diam dulu sebentar, Edu. Aku diborongin ini sama bapak-bapak yang hebat-hebat. Coba kasih Pak Bams dulu deh. Pak Bams ini Kristen atau Islam? Ayo silakan lanjut dulu bentar. Jangan saya diborong terus. Ayo. Iya, maksud saya itu mau mengembalikan Kalian mau denger aku injilin, aku tadi- injilin. Tadi Ibu mengatakan bahwa termasuk dari sekian orang yang mengatakan bahwa Bunda Maria itu bukan ibunya, dia hanya dipinjam rahimnya gitu. Benar kan tadi Ibu Ya, berkata betul. demikian? Benar, ya, dia itu dipinjam rahimnya. Tetapi secara manusia kan dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria, maka itu adalah ibunya secara jasmani. Ya jadi Secara dia itu jasmani ibunya adalah atau bukan? ibunya. Jadi Kamu statusnya tahu nggak, ibunya Pak? atau bukan? Ya, iya ibu secara jasmani dia ibu, tetapi ibu yang ditaruh roh itu dalam diri jasmaninya si Maria. Kok yang saya ceritakan diri saya misalnya gini, saya anak dari papa dan mama saya, ya. Kemudian saya dilahirkan oleh papa dan mama saya. Tapi kemudian setelah saya melihat Yesus, Tuhanku dan Juru Selamatku, saya menyerahkan hidup saya kepada Dia. Dialah Bapa saya. Secara jasmani, papa saya ada. Tapi secara rohani, saya punya papa. Itu loh yang dimaksud. Secara rohani anaknya Maria. Anda punya bapak. Tapi roh mengatakan dia anak Bapa. Apa yang saya perkatakan semua benar kok. Sebentar. Yang saya perkatakan yang saya tahu. Bukan yang nanti Anda saya tahu, lanjut. karena yang Anda tahu yang sesuatu yang aneh buat saya gitu. Harusnya Anda bertanya, bagaimana ya cerita ini? Dia kok cerita ini bagaimana ya? Jangan kalian mencomot-comot kemudian membantah semuanya ya. Pastilah kalian nggak dibukakan itu selubung gitu. Ada Oh selubung. bukan, gini Bu, konteksnya Islam itu begini ya. Dari kesalahan memaknai posisi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Islam hadir meluruskan kesalahan itu. Islam meluruskan kesalahpahaman tentang memposisikan Nabi Isa atau Yesus gitu loh. Ya, itu Makanya ada yang bilang, kalau dikatakan kami membaca, justru sebenarnya kami tidak ada kepentingan untuk membaca, tapi untuk meluruskan sehingga kami baca juga kami gali gunakan akal sehat. Apa yang tertulis di kitab Anda? nah, itu Bahwa soal memang kalian Ya. kalian merasa bahwa kalian mau meluruskan. Buat kalian meluruskan sementara kalian sendiri masih mencari yang namanya jalan yang lurus. Bagaimana meluruskan sesuatu? Kalian aja Sebentar mencari- dulu, jangan bilang gitu. Di mana saya bilang mencari jalan yang lurus? Iya kan kalian mau meluruskan, bagaimana caranya kalian mau meluruskan sesuatu yang kalian sendiri Meluruskan tidak mampu. posisi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, dia manusia baik, manusia yang terkemuka tapi dituhankan. Ya, it's Kan di okay, situ. Nah, kenapa di enggak? sini makanya kita diskusi menemukan apakah benar dia itu manusia baik dan manusia pilihan Tuhan. Justru bukan Tuhan, bukan manusia yang dituhankan. Kesalahan dari pihak Kristen yang menuhankan dia gitu loh. Nah, ayo kita bedah di sini gitu. Menurut Anda ya, itu menurut Anda bahwa dia dituhankan ya. Kami percaya dia Tuhan. Kenapa enggak? Kamu nggak bisa Nah, klaim bahwa itu Apa yang melandasi bahwa Anda percaya dia itu Tuhan? dia itu Kan firman gitu. yang menjadi manusia dan sudah diberitahukan langsung jauh sebelumnya itu udah dinubuatkan. Jangan bilang nubuatan itu buat nabimu, no way. Itu Nggak untuk usah nyinggung ke Yesus. saya, nggak usah nyinggung ke Islam. Makanya Sudah, makanya menguji tanya aja, kebenaran kitab Anda, makanya kami kan posisi mempertanyakan yang tertulis, apakah hanya sebagai diimani saja, dipercaya saja, atau menggunakan akal sehat juga untuk mempercayai bahwa itu benar gitu. Siapa Tapi bilang saya nggak gunakan akal sehat, Pak? Ada runutannya.
ada jalan ceritanya, ada sejarahnya. Kenapa sampai Yesus harus datang? Kamu mau saya ceritakan? Saya baca kitab Ibu, makanya kita diskusi poin-poin yang jadi permasalahan gitu loh. Enggak, kan saya udah bilang, makanya kalau mau bertanya, tanya dong. Kok bisa ya Yesus, kok bisa turun? Lah iya, tadi sudah kita bahas poinnya, misal Anda mengatakan manusia Yesus, bahwa di mana ini ya, bahwa orang mengatakan begitu manusia Yesus ini orang yang berbakti kepada ibunya, Anda berani mengatakan Yesus lahir hanya minjem rahim ibunya, tidak mengakui sebagai ibunya gitu loh. Oh, saya Ini kan bilang, sebuah secara pembohongan jasmani. namanya. Saya bilang Ini pembohongan. jasmani, makanya Yesus waktu tanya ke ibunya secara jasmani, ibu apa yang kau mau dariku, waktuku belum tiba, waktu ibunya minta dia untuk mengubah air menjadi nggak tahu, pokoknya ibunya hanya bilang sama Yesus bahwa anggur habis. Nah, Yesus mengatakan kepada ibunya sebagai seorang anak kepada ibunya, apa yang kau mau aku lakukan. Karena apa? Maria tahu bahwa Yesus punya sesuatu untuk dilakukan. Makanya dia berikan kepercayaan itu kepada Yesus. Itu sebagai ibu kepada anaknya. Dan Yesus taat. Jadi sejak usia 12 tahun sampai usia 30 tahun, orang tanya kemana dia, mau hilang kemana. Dia menjadi sama seperti teman-teman yang lain. Dia bermain dengan mereka, dia juga belajar bersama mereka. Dia menjadi seseorang yang seperti anak yang lain, anak Ibrani yang lain, yang kemudian belajar, kemudian masuk ke Bait Allah juga untuk belajar, hidup sebagai anak tukang kayu. Nanti saatnya usia dia 30 tahun, disitulah baru menyatakan keilahian dia. Karena waktunya sudah hampir tiba. Gitu. Jadi cerita tentang Yesus, memang kalau kalian cocokologi atau comot-comot aja, kalian berusaha untuk mencari kesalahan dari situ, ya memang maka kalian mendapatkan banyak kesalahan, karena ya kalian mau cari kesalahan. Dan iblis memakai itu untuk membutakan mata kalian untuk melihat hal yang benar. Ya, itu Pak Bams tuh, silakan Pak Bams. Jangan saya melulu, ya. Kasih dong supaya variasi, kan kasihan gua kan perempuan di todong. Iya, sebenarnya saya juga banyak yang mengganjal, cuman saya melihat yang resen, jadi saya persilahkan ke yang lain karena lagi gampang, saya akan main terus di sini supaya bisa bersama. Enggak, maksudnya biar terfokus pembahasan gitu loh, karena banyak sekali yang mengganjal. Ya lanjut silakan. Nanti saya masuk lagi minta dong ID-nya. Aku mau dong ID-nya di sini. Ya, siap. Siap, saya kirim ya. Saya kirim linknya. Bu, apa Maria menyembah Yesus, Bu? Sebagai Tuhan ya disembah lah. Aduh, dia pasti menyembah. Oh, sebagai Tuhan ya disembah. Iya, ibunya apakah menyembah Yesus? Nah, itulah kalian, kan aku udah bilang, sebagai manusia, dia punya ibu, itulah Maria. Tapi Maria itu tahu persis bahwa anak ini dikandung dari roh, makanya Maria taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya, oke? Lanjut dulu, Bang. Oke, Maria mengandung Yesus. Saya penasaran dengan Maria menyembah Yesus. Sebentar, sudah kan aku udah jawab. Apa sih kalian? Coba tanya Bams, kelihatannya Bams orang Kristen deh, biar dia bantu saya untuk jawab. Silakan. Ini bukan tanya jawab seperti anak TK langsung dijawab clear urusan, Bu. Iya. Santai aja. Saya punya banyak loh, sahabat-sahabat saya banyak Muslim loh, teman-teman saya Muslim, dan saya mengasihi mereka. Sejak kapan Maria menyembah Yesus, di mana dan waktunya jam berapa gitu? Kok ini kalian ini kayak sama dengan kalau orang mau pergi WC gitu, misalnya harus ada ayat apa semua, kalian mau ngapain ada ayat. Bu, gitu, jangan salah Bu, dia makan ikan goreng aja dicatat. Nah itulah kalian gitu, hak perintilan yang nggak penting dicatat. Hal besar yang harusnya kalian tahu kalian nggak catat, itu apa? Nah ini penyembahan adalah sesuatu hal yang besar Bu. Makanya ditanyakan. Sebentar ngasih tahu dulu, itu saya kasih linknya Bu di chat ya. Kalau mau di save silahkan. Lanjut. Saya bukan pasang urat leher, cuman mungkin agak keras ya karena ini pakai lapnya mic-nya kurang bagus. Jadi kirain saya terlalu keras. Oke, saya agak lebih lembut. Saya teriak memang karena saya pikir kalian nggak dengar saya. Anak buah Paul nih, urat lehermu kawat. Sejak kapan Maria menyembah Yesus? Enggak saya temukan literasinya. Enggak usah Bapak cari tahu, yang pasti secara Maria itu tahu. Maria tahu bahwa yang dia kandung adalah Tuhan Yesus sendiri. Maria tahu. Makanya dikatakan Maria menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya.
karena dia tahu. Nggak dibilang gitu. Iyalah. Berarti Maria menyesatkan manusia gitu. Nggak bilang-bilang sama manusia dia mengandung Tuhan. Ya Bapak aja kali yang disesat, Bapak aja kali yang tersesat. Harusnya tersesat. Bapak aja kali. Gimana tuh? Sampai aja Pak. Bentar. Mana itunya dong, mau dong ID. Kasih Bang Alif. Tadi udah saya bilang itu di chat, saya kirim linknya. Itu nanti kalau masuk langsung aja klik itu tanpa password. Oh, yang ini. Oke. Ya. Nggak pernah saya temuin satu data atau satu dalil pun Maria, ibunya Yesus, menyembah Yesusnya sendiri. Kamu aja tuh Pak. Makanya bacanya pakai hati dong. Jangan Pak bacanya sambil muka kayak itu. Biasa aja. Bu, sesuatu itu kita harus memakai akal logika yang diberikan oleh Tuhan gitu. Ketika akal logika untuk mencerna sesuatu yang salah dan benar, baru kita imani. Kalau akal logika tanpa iman itu namanya akal-akalan. Nah, Iman jangan tanpa akal aja, akal kan? itu imani saja. Kamu jangan berakal aja Pak, beriman juga ya, supaya bisa memahami sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam, gitu aja. Kalau saya sih gitu. Betul. Imani Kita harus dong, memahami, harus kita buktikan sesuai dengan akal, baru kita imani gitu. Oh, udah betul itu, makanya udah betul. Maka dari itu saya tanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, sejak kapan Maria ibunya menyembah Yesus? Sebentar, aku mau save dulu ini supaya bisa. Kenapa? Sejak kapan apa? Sejak kapan Maria menyembah Yesus? Iya. Sejak dia mulai taat, sejak dia mulai katakan waktu malaikat mengatakan bahwa Di mana datanya ada? Saya baca kitab ibu loh, hatam loh. Kagak ada saya temuin loh. Kagak ada, emang lu kan memang harusnya lihat semua pakai ayat-ayat. Bentar, denger dulu. Bentuk ketaatan dia. Jadi waktu malaikat mengatakan bahwa anak yang kau kandung itu ada berasal dari roh. Gitu. Terus si Maria kan mengatakan bagaimana mungkin, sebab aku ini kan belum menikah, punya suami. Dia katakan anaknya ada dalam kandunganmu itu adalah mengandung Roh Kudus dan engkau akan apa gitu semua. Dan saat itulah dia mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba. Dia tunduk di bawah otoritas Tuhan. Jadi dia menerima. Zaman dulu kalau ada orang mengandung tanpa suami, bagaimana rasa malu? Dan saya percaya kalau orang hari ini ada anak yang mengandung tanpa suami, mungkin masih ketawa-tawa. Tapi zaman dulu mungkin bunuh diri. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya. Karena dia tahu hamba yang menjalankan kehendak Bapaknya. Ya itu ya, Roh Kudus yang membuat dia menerima semuanya. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil. Ya, katanya, makanya saya teriak-teriak tadi, bukan karena pakai urat kawat. Karena suara ini suaraku jelek. Bagus kok, Bang Ucok. Bagus. Lanjut, Bu. Iya. Mungkin tempat saya hujan kali ya. Lanjut dulu. Habis hujan saya mau diskusi sama ibu ini. Kan jangan gitu dong, Pak. Bapak yang ada masalah, orang lain disalahkan. Ya udah, lanjut, Bam. Aku diam dulu. Yang penting aku senang ya, I'm happy to be here. I'm happy. Saya senang di sini ngobrol sama kalian yang agak sedikit ngotot kan. Kalau nggak di ngototin, Bu, sama aja ngobrol sama anak TK, ditanya jawab iya, hore gitu. Ini kan ranah diskusi, makanya kita menggunakan logika akal sehat dari yang tertulis gitu. Bukti kebenarannya ayo kita ungkap gitu maksudnya. Lanjut dulu bentar ya, aku kasih. Ya. Airku agak kencengan, terlalu tinggi bicara karena ini mic-nya jelek. Aku mau pindahin dulu, bentar pindahin ya. Lanjut itu Bams tuh dari tadi udah kasihan sakit. Siap. Giliran aku ya, Bu ya. Itu gimana caranya nyembah maknya itu ya? Selamat malam semuanya. Malam. Ya, Bang Tolib monitor, Bang Tolib. Ya. Mana Ibu tadi masih ada kah? Tolib ke room admin sebentar. Ya kenapa Bams? Bams yuk ngurungin saya, bentar dulu. Ya, enggak. Mana ini belum ada room ini? Jadi, buat room dulu. Iya, gimana Bams?
Kalau aku nggak bakalan lama karena ini udah asar ya, jadi ada panggilan. Jadi gini, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Ibu berani ketimbang bom-bom ya. Ibu berani hadir di sini. Dan Ibu mengutarakan keimanan Ibu dan mau berdialog dengan kami. Saya angkat jempol lah istilahnya, jempol dua-duanya. Oke, thank you, Bang. Ya. Yang kedua, jadi kalau saya baca ya istilahnya, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu namanya ciptaan. Baik dalam bentuk proses kelahiran, itu ciptaan. Ataupun bim salabim abakadabra, trak, ada gitu. Itu juga sama ciptaan. Yang namanya bukan ciptaan itu dia ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan dia tetap ada setelah kalimat ada itu sudah tidak ada. Itu kalau kita runut dalam Maleki ayat 3 ayat ke-6, aku Allah tidak akan pernah berubah. Pegang, tidak akan pernah berubah untuk Bani Yakub dan untuk keturunannya dan seterusnya. Berarti Allah tidak akan pernah berubah menjadi sosok manusia. Kalau sosok manusia yang dikenal dengan Yesus, itu bisa kita baca dalam Lukas 1 perikop itu kisah Yesus dilahirkan. Betul, Bu? Ya, sebentar aku supaya jangan saya pusing ya. Jadi Ya, ini tadi kamu bilang kan, Bam, sorry. Kamu bilang tadi ya, si Bam ya, bilang Allah itu mengatakan dia tetap sama kan. Tapi dia nggak pernah bicarakan bahwa dia tidak akan pernah bisa jadi manusia kan. Iya, artinya ayat Tuhan dalam Maleki 3 ayat 6 dikatakan aku Allah tidak akan pernah berubah. Catat, tidak akan pernah berubah, apalagi merubah menjadi sosok. No, Ya. saya jawab ya tentang tidak pernah berubah. Allah tetap sama. Apa yang dia nyatakan, iya dan amin. Asyir, aku adalah aku, kan jelas seperti itu. Nah sekarang, kalau saya baca dalam Lukas, itu tentang kelahiran Maryam didatangi oleh malaikat, segala macam, ya bla 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 bla, istilahnya itu bisa jadi pembahasan dan saya waktunya sebentar. Ibu silakan baca dalam Lukas 1 ayat 35. Dan Ibu silakan baca. Kalau Bapak katakan ya, kalau Bapak katakan bahwa Allah mengatakan aku tetap sama, tidak akan pernah berubah. Memang Allah tidak pernah berubah. Pertama, kasihnya tidak pernah berubah. Tapi kedua, keadilannya juga tidak pernah berubah. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebagai bentuk ketidaktaatan, itu adalah keadilan. Jangan dulu melebar, Bu. Jangan dulu melebar. Itu bentuk kalau itu bentuk Allah yang tidak pernah berubah, Pak. Jadi dia bukan bilang tidak berubah simsalabim, no. Iya, makanya Allah itu tidak akan pernah berubah. Nah, Aku tidak akan berubah. Ya, kalau umpamanya menjadi sosok menjadi Yesus, itu namanya perubahan. Bapak tidak dengar yang dikatakan Yesus. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Artinya apa? Yesus sendiri mengatakan itu. Adanya di mana, Bu? Kalau memang sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu artinya itu di luar ruang, itu artinya tidak terikat dengan ruang dan waktu. Yesus ada sebelum Abraham ada. Kalau di Islam, Bu, maaf ya. Kalau di Islam, Tuhan itu Al-Kalam, Maha berfirman. Gak mungkin firman dulu, baru Tuhannya ada. Ya, tapi kalau Tuhannya ada, baru dia berfirman, jadilah kau pohon, jadilah engkau tumbuhan, jadilah engkau bumi, jadilah engkau matahari, jadilah langit alam semesta. Itu karena berfirman. Itu sifat Tuhan itu berfirman Al-Kalam. Tapi nggak mungkin ada firman sudah ngerendeng dengan bapaknya. Nggak mungkin firman keluar sebelum orangnya nggak ada gitu. Maka saya pertanyakan istilahnya pada mulanya adalah firman. Nggak mungkin pada mulanya adalah suara. Tapi kalau pada mulanya adalah Allah, lalu berfirman, itu lebih masuk di akal. Nah sekarang saya minta Ibu bacakan Lukas 1 ayat 35. Sebentar, kita nggak usah baca-baca buku dulu. Saya mau beritahu Bapak tentang apa dikatakan bahwa apa tadi barusan sebelum masuk ke bicara Lukas tadi. Ya, makanya sebetulnya saya harus bicara juga tadi. Apa tadi bilang apa sih tadi yang tadi itu sampai saya mau counter? Ya Allah yang apa sih? Aduh aku udah lupa, gimana terlalu banyak bicara sih. Nah, itu namanya terguncang, Bu. Itu namanya terguncang. Jadi gini. Tadi yang sebelum Abraham ada itu apa maksudnya? Nah, terus kan saya udah ngomong tadi Abraham, jadi harusnya pakai logika dong. Oh iya, kalau bilang Quran kamu mengatakan gitu ya bahwa Allah mengatakan apa itu segala macam bla 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 bla. Aku bilang kalau kalian percaya kitab saya, kalian sudah pasti murtad, sudah pasti. Iya, dikatakan. Iya, jadi nggak usah kaitkan dengan agama kalian, dengan Quran kalian. Iya, itu
Kurang Tapi kali. Bu, tapi Bu saya bacakan tapi Bu. Turunnya dari kamu Dalam ngomong. Malaki 3 ayat 6, Allah tidak akan pernah berubah. Aku Allah, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah, pahami, tidak akan pernah berubah. Itu dulu Bu, pahami dulu. Kemudian kalau kita baca istilahnya Yesus adalah firman, maka Ibu baca Lukas 1 ayat 35. Di situ di saat Jibril ya berkata kepada Maryam. Coba kalau saya bacakan, takutnya Ibu tidak percaya. Ibu juga silakan buka. Di situ tertera dengan kuasa Allah. Jadi Yesus itu diciptakan karena kuasa Allah. Jadi saya bacain ya. Iya, silakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus itu. Kuasa Allah. Makasih Bu. Aduh sebentar dulu, saya terjemahkan dulu makanya kalian tuh. Silakan. Kalau terjemahkan sesuatu itu saya enak gudel saja. Gini dengar ya. Habis ini saya Bang Alia. Siap, karena asar juga. Semua dapat tanda tangan, sabar. Sabar. Jadi tuh sebentar ya, aku jawab ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Atas siapa nih? Kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada siapa? Jawab dong. Roh Kudus itu kepada Maryam. Maryam ya. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu kepada siapa tuh engkau? Kuasa. Kepada siapa tuh engkau? Ya. Dan kuasa Allah. Sebentar, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Engkau yang dimaksud itu siapa? Maryam. Iya, udah. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Namanya anak Allah Iya, itu namanya satu anak perempuan. Yang diberikan kepada Maryam atas kuasa Allah. Nah, jangan dipelintir-pelintir dong. Aku udah jelasin. Dipelintir itu ayatnya seperti itu, Bu. Yang lain lagi aku udah jelasin barusan. Masa aku jelasin kayak anak TK? Itu baca coba Ibu pelan-pelan dibaca. Itu anak kudus adalah anak Allah gitu loh. Jadi makanya Maryam menerima. Bacakan ya Bu. Saya bacakan kalau salah Ibu bantah. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi memanggil engkau. Jadi, kenapa memanggil? Menaungi engkau. Hoi. Iya. Yang mana sih? Jangan gitu dong. Ya, menaungi. Mata saya kurang ini, masalahnya saya di kamar, kalau di luar berisik gitu loh ya. Jadi saya masuk kamar. Jangan gitu, jangan pelintir-pelintir. Ya, siap. Yang penting kita bisa berdialog ya Bu ya. Dan Ibu nggak kapok. Makanya aku masuk sini, suka berdialog ya. Bukan apa itu namanya? Aku nggak memaksakan orang, aku tidak akan mengkristenkan orang karena bukan kuasaku. Ya. Dan saya pun tidak akan mengislamkan Ibu. Jadi jangan tarik juga buat saya dong ya. Saya kan sendiri di sini. Lanjut. Jadi di sini di ayat Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Betul ya Bu ya? Ya. Berarti Roh Kudus akan diberikan kepada Maryam atas kuasa Allah. Betul ya Bu ya? Berarti Roh Kudus diberikan kepada Maryam atas kuasa Allah. Iya. Kuasa Allah. No, bukan diberikan kepada Maryam. Artinya Yesus itu hadir karena kuasanya Allah. Bukan Yesus itu ada karena sebelumnya ada. Tapi karena dia tidak ada menjadi ada, diberikan sebagai Roh Kudus kepada Maryam. Itu ini namanya. Kan kamu tanya kamu kan tanya firman saya ya. Jadi apa jelasin harusnya kamu dengar dong Pak. Jadi kan saya udah ngomong tadi bahwa ayat 35 jangan dibolak-balik ini jawabannya. Jawab malaikat itu kepada. Silahkan. Roh Kudus akan turun atasmu ya, atas Maria ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Atasmu bukan di dalammu tapi atasmu. Artinya berarti Roh Kudus itu ada di atas kepala dia. Dan kuasa Allah yang tinggi akan menaungi engkau. Jadi dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya seluruh tubuhnya, kehidupannya Maria akan dinaungi. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini baru satu ayat. Kalau saya bahas satu perikop, Lukas 1, itu satu perikop saya siap aja. Karena ini waktunya asar. Jadi saya menegaskan saja dalam Lukas 1 ayat 35, bahwa diberikannya kepada Maryam, yaitu Roh Kudus atas kuasa Allah. Sehingga Maryam
halim lah, istilah perutnya halim gitu ya. Gitu. Ini kebanyakan ngapal Quran ini atau apa nih? Sampai nggak mengerti lagi bahasa Indonesia. Oh, mau Tapi nggak pembahasan apa-apa, tentang kayak kalau Al-Quran juga saya siap. kalian Tentang bolak-balik kelahiran Nabi dengan Isa. Alkitab, Enggak, itu kan udah jelas katanya Jibril itu berkata salah. Roh Kudus akan Kamu salah diberikan kepada interpretasi. Maryam atas kuasa Allah, yaitu siapa? Ntar dikasih namanya Yesus. Aku Makanya dengar, aku kasih pembahasan tahu. Lukas Kamu 1 mau nggak perikop aku ya. cerita lagi? Mau nggak aku ceritakan lagi ulang ayat 35 ini? Kamu salah, interpretasinya Oh, salah. Udah jelas-jelas itu ada 3 poin penting yang dijelaskan. Pertama, Roh Kudus itu akan turun ke atasmu, Maria. Kemudian Roh Allah itu akan menaungi engkau. Menaungi itu artinya kalau kita berada di bawah pohon, dinaungi kita, gitu. Kayak seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, dinaungi dengan awan di siang hari, kemudian tiang api di malam hari. Itu namanya dinaungi. Naungi artinya dia tidak kena panas, tidak kena hujan. Itu naungi ya. Nah, dan Roh Allah menaungi karena apa? Anak yang kau kandung itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang dikandung oleh Maria nih, itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu anak Allah, bukan anak monyet atau anak setan, anak iblis. No, anak Allah. Ya, dan saya aku lihat dulu, aku mau sholat. makanya Bentar, saya mau sholat dulu, jangan sampai nggak silakan sholat dilanjutkan oleh yang lainnya. Dan setelah ini mungkin waktu yang lain. Jangan lupa baca apa lagi namanya? Saya satu yang saya tahu. Jangan lupa Yohanes 17 ayat 3, Bu. Sabar, satu-satu dong. Kan saya juga mau ikut sholat kayak kalian. Kalian mau sholat kan? Kagak perlu Ibu sholat. Kalau masih nyembah manusia nggak perlu. Karena sesembahan umat Islam yang sholat itu bukan beda manusia. Yang disembah. Mohon maaf. Ya, dan izin tadi saya menanyakan kepada Ibu, sejak kapan Maria menyembah Yesus? Di mana Yesus menyuruh Maria untuk menyembahnya? Loh itu Maria nggak perlu disuruh Yesus untuk menyembah dia. Dia udah menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kapan Maria nyembah Yesus? Dengar dulu. Dia sudah menyembah Yesus saat dia membuka rahimnya untuk masuk Roh Kudus. Wah, Ibu paham menyembah nggak? Apa? Ibu paham menyembah nggak? Lah, menyembah apa yang kamu maksud? Apa sujud kayak kalian taruh jidat? Jadi kalau anak-anak sekarang, ibu-ibu sekarang mengeluarkan anaknya, dia nyembah anaknya gitu. Ya itu kan namanya kalian aja yang selubung lebih. Makanya Bu, saya bilang pakai akal logika. Akal logika itu baru dapat kita beriman. Kalau akal logika tanpa disertai iman itu akal-akalan namanya. PI. Ya, ini namanya ucup PI ya. PI, dengar. Jadi waktu malaikat menyatakan itu kepada Maria, saat itulah penyembahan Maria pada Allah, totally penyerahan diri ya. Beda kali, kami berbeda ya dengan kalian kata menyembah. Kami itu yang menyembah itu fully surrender, artinya penyerahan total. Dia menyerahkan dirinya total kepada Allah. Kenapa? Rela loh, dia taruh perutnya untuk taruh manusia anak Allah itu dalam perut dia. Kagak ada Bu, Yesus menyuruh Maria menyembah dia, nggak ada. Di Matius 4 nomor 10 aja sama iblis, itu Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Ya, itulah makanya kalian karena nggak tahu sejarahnya, jadi kalian selalu mengatakan seperti itu kan sudah basi. Dan buat orang Kristen 3.000 kali pun disampaikan kepada kalian, tetap aja kalian merasa bahwa bukan begitu ceritanya. Ini aja yang sekarang apa nih, Lukas 1 ayat 35 aja kalian nggak bisa interpretasi, apalagi kalau yang lain-lain, apalagi kalau bilang dikatakan Yesus, di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, sembahlah aku. Di mana itu kan basi, udah berapa kali, ribuan kali udah dijelasin. Tapi dasar lah ya, agak susah juga. Ya sudah, yang pasti yang bisa saya jelaskan, saya akan jelaskan. Ya, UCPI. Lanjut. Ya silakan Anda jelaskan sejak kapan Yesus menyuruh Maria untuk menyembah dirinya. Ibu tadi bereksegesis, katanya ketika Maria mengeluarkan Yesus, mengandung Yesus, itulah Maria menyembah Yesus. Jadi begini, kalau anak-anak sekarang dilahirkan, ibunya nyembah anaknya kayak gitu. Itu kalau anakmu mungkin begitu ya, tapi saat malaikat menyatakan itu kepada Maria, ya dengar ya, saat malaikat itu menyatakan kepada Maria,
tentang anak yang akan dilahirkan itu adalah anak kudus, anak Allah. Itulah bentuk ketaatan Maria dan bentuk penyembahan dia. Bukan cuma Yesus anak Allah di kitab Ibu, Daud anak Allah, orang-orang baik anak Allah. Gimana, Bu? Tapi kenapa Israel Maria anak sulung tuh? Sebentar. Kenapa Maria mau menerima karunia roh itu masuk dalam perut dia? Zaman dulu loh ya, bukan hari gini anak-anak bisa mengandung 40 kali tanpa perlu punya suami. Dulu nggak boleh gitu. So, dia kalau aku yang jadi Maria, aku mungkin bunuh diri. Kan? Tapi Ya kenapa? kalau sebelum mengandung Maria, sebelum mengandung Yesus, Maria nyembah apa, Bu? Ya enggak Nyembah tahu. pohon gitu. Yang pasti dia taat lah, dia orang yang taat, makanya Allah memakai dia karena dia pasti orang yang taat. Mungkin dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi dengan melihat dia punya dia terlalu banyak eksegesis, Bu. Maria itu orang Yahudi. Pemahaman Yahudi di Bilangan 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia dan enggak dapat disamakan dengan apapun. Betul, setuju. Saya setuju. Setuju ya, karena bentuk itulah dia taat kepada Allahnya. Sehingga saat malaikat berbicara kepada dia mengatakan begini sebagai bentuk penyembahannya dia kepada Tuhan. Dia katakan gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah kepadaku seturut dan kehendakmu. Itu aja deh. Kalau kamu nggak percaya tentang pernyataan itu, ya sudah, forget it. Anggap aja kalian ya sudah, agamamu aja benar, udah. Yang pasti saya udah jelaskan apa yang bukan begitu. Saya bukan memasalahkan agama saya, tetapi argumen Ibu yang memaksakan untuk menyembah Yesus gitu. Oh, itu disembah kemanusiaannya, dia dari firman. Sejak kapan Yesus ngaku dari firman? Juga kagak ada. Oke, anggap aja dia tidak menyembah Yesus sesuai kehendakmu, tapi dia menyembah Allahnya. Loh, kalau ada Yesus minta disembah, saya sembah, Ibu. Ya nggak usah, Bapak, saya nggak butuh Bapak mau sembah Yesus mau enggak, itu kan bukan urusan saya. Yang penting Yesus datang menyelamatkan dunia, hanya orang yang percaya kepada dia maka akan diselamatkan. Yang tidak percaya kepada dia bukan menyembah dia kan? No, percaya kepada Yesus lah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, percaya. Saya pun percaya. Dia Juru Selamat untuk Bani Israel, menyuruh menyembah Allah. Terserah. Itu kan urusan Anda. Saya kan tidak paksa, saya tidak suruh Anda untuk menyembah Yesus. Saya kan ceritakan apa yang ada dalam Alkitab, itu aja. Saya hanya menceritakan tentang isi Alkitab. That's all. Berarti Ibu baca lagi kitab Ibu gitu. Masa Muslim lebih tahu? Loh, kamu tahu dari mana? Apa yang kamu tahu tentang Alkitab? Loh, dari Bible Ibu sendiri, Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Yesus menyuruh menyembah Allah. Yesus kagak ada ngaku dari firman. Terus di kitab Ibu tidak diterangkan Maria itu nyembah apa sebelum ada Yesus. Betul, Pak PI. Nah, ini roh intimidasi yang coba kalian alirkan ke saya. Bukan intimidasi, masa Bible Ibu sendiri mengintimidasi? Saya baca di Bible Ibu itu. Ya, Bapak baca di Bible saya, tapi bukan itu maknanya. Nah, inilah yang kalian lakukan, intimidasi, mengatakan bahwa apa yang ada dalam Bible bukan itu yang harusnya. Mau kamu. Tapi Bible sudah menyatakan kebenaran itu, bahwa Yesus Tuhan. Mau bantah bagaimana, udah 2000 tahun yang lalu. Sekarang tinggal kalian. Nah, maka dari itu Ibu ditanyakan sejak kapan Yesus itu Tuhan itu pertama. Karena di Bible tidak ada pengakuannya. Kata Ibu, Bible itu menurut saya. Lah, terus menurut Ibu maunya gitu. Jadi Yesus itu menurut Yesus sendiri, bukan menurut Ibu. Nah, sudah. Kalau Bapak percaya dengan Injil, pasti Bapak sudah menjadi Kristen. Sejak kapan kitab Ibu disebut Injil? Bapak tahu nggak artinya Injil? Ibu tahu artinya Injil? Apa Kamu Injil? tahu nggak? Saya tanya dulu, sejak kapan bilang Injil? Kamu tahu nggak artinya Injil? Tahu nggak artinya? Ya sudah, sebelum saya mengartikan Injil, Injil dari kosakata mana? Bentar, saya tanya dulu. Kan kamu bilang, apakah bebas itu Injil? Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak artinya Injil? Apa artinya Injil? Sebelum saya menjabarkan artinya, Ibu tahu nggak kosakata Injil itu dari mana? Saya tanya dulu, kamu tahu nggak artinya Injil? Saya tanya dulu. Tahu lah, tahu. Akan saya jelaskan kosakata Injil itu. Tapi saya tanya dulu Ibu, kosakata Injil itu ngambil dari mana? Sekarang saya tanya, apa artinya Injil?
Saya akan jelaskan, tenang. Akan saya jelaskan sedetil-detilnya. Saya tanya dulu Ibu, kosakata Injil diambil dari mana? Arab. Saya mau tanya, Bapak tahu nggak artinya Injil? Itu dulu. Tahu. Maka dari itu saya tanya Ibu, kalau saya tahu, saya akan jelaskan gitu. Tenang, sampai sedetil apapun akan saya jelaskan. Saya tanya Ibu dulu sebelum saya menjelaskan, kosakata Injil dari mana? Saya tanya apa itu Injil? Kabar baik, udah. Kabar baik. Nama lainnya Bashar. Siapa? Kabar baik tentang siapa? Basyirun. Kabar baik. Kabar Terus? baik tentang siapa? Ya saya tanya lagi Ibu lah. Tadi saya sudah jawab, kosakata Injil diambil dari mana? Kabar baik tentang siapa? Ini pemahamannya saya nggak bisa jawab kalau Ibu nggak jawab gitu. Tidak, kabar baiknya tentang siapa? Gospel bicara tentang siapa? Merujuk. Nah, kalau gospel itu baru benar kitab Ibu, Bible atau gospel. Ini namanya misinterpretasi ya. Makanya kalau kosakata orang dirampok itu pahami dari kosakatanya sendiri. Makanya saya tanyakan, kitab Ibu bernama Injil sejak kapan? Ya, ini kamu sudah salah interpretasi ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Karena kamu mau mengingkari bahwa kalian harus percaya kepada Injil. Ternyata kamu tidak percaya. Mengingkari, Ibu, di dalam iman Islam, di rukun imannya percaya kepada kitab-kitab Allah. Siapa yang mengingkari Injil, maka dia tidak sempurna imannya. Nah, maka dari itu, saya tanyakan, sejak kapan kitab Ibu itu namanya Injil? Makanya saya tanya, kan kamu tidak percaya Injil, kamu tidak percaya bicara gospel itu sama dengan Injil ya, kabar baik ya. Oh, memang beda Ibu. Memang beda. Nah iya, makanya kamu mengambil kalimat yang diucapkan oleh orang Kristen, para mereka yang menjadi martir Allah, orang-orang yang hidup untuk bercerita tentang Injil Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kalian di dalam Quranmu, karena kalian ketidakpahaman itu yang membuat kalian misinterpretasi. Tidak paham dari mana, Ibu? Injil menurut Islam adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu menurut Islam. Makanya Pak Bombom mungkin tidak mau masuk sini karena kalian ngotot. Makanya Pak Bombom nggak mau masuk sini, saya tanya kata Alkitab saja, dia nggak tahu. Panggil sini. Tahu. Memang ternyata buang mutiara pada babi. Sebetulnya gitu sih ya. Betul, sebenarnya saya yang membuang mutiara sama babi. Karena apa? Anda mencomot kata Injil, kata Alkitab. Saya tanyakan kepada Bombom, tanya aja tuh teman-teman semuanya yang nonton. Pada waktu itu, Alkitab ngerampok dari mana kata saya? Ngerampok. Terus kata Alkitab itu berakar kata apa? Bombom kagak tahu. Bukan kagak tahu, kalian aja ngeyel. Ya sudah, kalau gitu kalau Ibu merasa tahu, Alkitab berasal dari mana? Loh, itu kan cerita ya, saya sudah bicara tentang Alkitab. Kamu ngerti nggak Alkitab itu? Kan dari tadi kita cerita itu kan Alkitab. Sejak kapan namanya kitab Ibu itu ada Alkitab? Ya, sejak mulai orang menuliskan Alkitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terus persoalannya sejak kamu aja. Kapan namanya Alkitab? Bu, Kristen Arab menyebut kitab mereka Al-Muqaddas, Bu. Bukan Alkitab. Saya nggak tahu apa itu Al-Muqaddas, aku nggak ngerti. Aku cuma tahu Alkitab. Makanya Ibu banyak belajar lagi. Alkitab itu dirampok oleh Kristen dari kosakata Arab. Alkitab adalah nama lain dari Al-Quran. Ini terserah mau namanya apapun aku tak peduli. Mau Alkitab, mau Alkitab, mau Alkitab. Berarti imani saja gitu, percaya saja, imani saja tanpa akal. Nah, itu namanya imani saja, Ibu. Akal, makanya saya bilang di awal tadi di depan, akal tanpa iman itu namanya akal-akalan. Iman tanpa akal yaitu imani saja gitu. Jadi gini, Yusuf PI, apa yang kamu tidak tahu, kamu belajar aja harusnya, bisa sambil tahajud dan bertanya kepada Allahmu.
Sebenarnya Nggak siapa perlu saya. Kalau begitu Nggak kamu nggak perlu. butuh apa-apa, ya nggak usah kamu bicara. Kamu ngapain juga bicara sama saya? Bicara aja sama teman. Kalau menanyakan masalah Bible, saya nggak perlu sama Allah. Saya baca sendiri Bible itu sekarang. Nah, Iya. Nah, berarti hebat dong. Harusnya kamu sudah murtad kalau gitu, karena berarti kamu udah paham kebenaran. karena saya percaya dengan Yesus, makanya saya jadi Muslim. Gimana sih? Yesus menyuruh sembahlah Allah. Ya saya sembah Allah. Terus Yesus mengakunya dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Asia. Mau gimana? Apalagi? Sejak kapan Yesus diutus untuk Bani Asia? Nggak ada. Kalian ngobrol dulu. Aku rehat dulu bentar. Mengisi lagi otakku yang jadi aneh dengan keanehan kamu. Oke, lanjut. Kok jadi aneh? Ya nggak apa-apa lah buat ibu berpikir gitu. Karena seseorang yang bingung itu pasti memikirkan gitu. Nggak apa-apa. Sang pakar ngibul pula. Kalau sang pakar ngibul jangan sama saya. Jangan kasih kesempatan. Kesempatan ngibulin Al-Quran maksudnya. Posisinya ditanya aja. Mungkin gini, coba Ibu, mungkin saya yang ajak kembali lagi nih. Semoga saya udah fresh lagi ya. Halo, Ibu percaya saja. Saya coba mungkin posisinya sebagai penanya di sini. Lanjut Kang Alif. Mungkin saya mundur dulu gitu ya. Nanti panas otak ibunya gitu. Halo, Ibu percaya saja. Terguncang. Tadi kan Selamat sore. Nanti aku masuk lagi ya. Lanjut. Sore. Iya, enggak mau nanya. Kita ngobrol. Mau nanya yang sesuai dengan percaya aja gitu kan, bahwa tadi Ibu mengatakan meyakini bahwa Bunda Maria itu menyembah Yesus, ya kan? Mungkin pertanyaan saya, Yesus itu menyembah siapa? Yesus menyembah siapa? Yesus tidak menyembah siapa-siapa. Yesus tahu dia Allah. Dia anak Allah. Yesus tidak menyembah siapa-siapa. Tidak menyembah siapa-siapa. Dia mengajarkan kepada orang untuk menyembah Allah yang benar. Karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Terus kalau dia berdoa kepada Bapaknya, itu kapasitas dia sebagai manusia. Tapi dia tahu dia adalah ilah. Lah gimana sih Ibu bilang Yesus tidak menyembah siapa-siapa, tapi dia berdoa menyembah kepada Allah. Ya, sewaktu dia menjadi manusia, itu yang dilakukan sebagai manusia karena dia dan Bapa adalah satu, makanya dia dalam kehidupannya dia tidak akan pernah bisa lepas dari Bapaknya. Ya, makanya pertanyaan saya kan sederhana. Apakah Yesus menyembah? Tidak, dia menyembah kepada siapa-siapa. Loh, dia hanya menyuruh orang, termasuk iblis sekaligus. Dia katakan bahwa kamu hanya kepada Tuhan saja kamu sembah. Kepada Tuhan saja kamu sembah. Iya, di Yohanes, saya pernah baca Yohanes 4:22. Yesus berkata kan kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah di situ kan? Ya, lengkapnya begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4:22. Bentar ya, Yohanes 4 ya. Oh, ini ada share screen malah ya? Yang Yohanes bukan? Kan saya harus baca konteksnya. Oh iya, sesuai. Ya, harus baca, kita kan harus perikop ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Oke, lanjut. Kenapa? Iya, di situ Yesus menyembah bukan? Ini Yesus menceritakan kepada perempuan ini tentang, ini ayat berapa sih tadi? 22 itu ya. Di dua-duanya poinnya. Nah, ini di sini kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan ya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Coba bahasa Inggris sebentar, aku ke CV-nya ya, karena kami di sini huruf kecil ya.
bukan kami huruf gede. Iya. Karena Yesus tidak pernah menyebut dirinya kami, huruf kecil. Nah. 22 apa 23? Oh ya, itu ada. Kenapa patokannya di bahasa Inggris? Emang originalnya bahasa Inggris ya? Karena kan mungkin dulu-dulu ya, waktu mungkin terjemahan kesulitan untuk mencari padanan kata. Jadi mungkin kalau pakai translator ya maybe ya, saya nggak tahu. Yang pasti kadang-kadang bukan bilang apa ya, biasa itu kan error tentang terjemahan. Karena kan dulu perbendaharaan kata kita kan sangat sedikit ya. Jadi mengambilkan dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa apa gitu. Iya. Ini udah di share screen nih. Iya, Jones. King James-nya. You worship we, ye know not what we know, what we worship for salvation is the Jews. So the Jews. Jadi Anda percaya, ye know, ye worship, menyembah apa yang Anda tahu, what we know. Apa yang kita ketahui bahwa we worship for salvation. Kami menyembah, kita menyembah karena keselamatan yang berasal dari bangsa, dari Yahudi, ya. Jadi itu yang jadi Yesus di situ meminjam kata-kata itu istilahnya. Jadi bukan menyatakan bahwa dia menyembah, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Itu dia memberitahukan tentang sesuatu yang pasti perkataan Yesus di sini itu ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, huruf besar ya, hai perempuan, saatnya akan tiba. Jadi dia menyuruh perempuan ini untuk mempercayai dia. Karena nanti saatnya akan tiba bahwa manusia tidak menyembah, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi menyembah Bapa yang benar. Ya. Nah, jadi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi kepada perempuan tentang diri yang tidak percaya gitu. Jadi dia mengatakan itu kepada dia. Nah, tetapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Banyak orang menyembah dikatakan Tuhannya, tapi sebenarnya dia nggak mengenal siapa Tuhannya. Nah, itu yang dimaksud gitu. Tetapi jelas di situ posisi Yesus juga menyembah ya. Ini kayak apa ya? Maksudnya seperti kayak meminjam kata gitu loh. Ada pernyataan bahwa kami itu artinya orang yang percaya kepada Allah itu menyembah terhadap keselamatan itu sendiri. Worship for salvation is of the Jews. Jadi dia meminjam kata-kata bahwa orang-orang Yahudi itu menyembah kepada Allah yang membawa keselamatan. Itu dan keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Atau mungkin singkat kata pertanyaan saya begini, di kalimat ini, perkataan Yesus ini, Yesus tidak menyembah di sini. Tidak, dia mau beritahu perempuan itu bahwa penyembah penyesat itu akan datang dan kamu menyembah sesuatu yang kamu nggak kenal, tapi sebenarnya penyelamat itu akan datang gitu loh. Iya, maksudnya gini Bu, maksudnya gini. Di sini kan bahwa kalimat di bahasa Indonesianya itu kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kalimat itu menurut keyakinan Ibu bahwa di situ Yesus tidak menyembah ya. Bukan, jadi ini bukan bentuk penyembahan tapi pemberitahuan kepada perempuan ini kan percakapan kepada perempuan itu. Iya. Kan kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Iya, kami kan lanjutan. Ini kan lanjutan dari ayat 21. Kamu menyembah apa yang kamu kenal ya. Yang disembah siapa di ayat 21-nya? Ya Bapaknya toh, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Bapa kan? Bukan menyembah Yesus. Percayalah kepadaku, kata Yesus kepada dia, hanya waktunya akan tiba gitu loh. Bahwa kamu kan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi Bapa yang benar di dalam Yesus Kristus gitu. Memang kan semuanya konteksnya itu dari perjanjian baru itu mulai dari Matius itu berlanjut terus. Jadi nggak ada kalimat yang bertabrakan satu dengan yang lain. Hanya kadang-kadang memang biasa ada kadang-kadang gini kan sesuatu yang kadang-kadang tersembunyi gitu. Kita tidak memahami sampai kita tahu karena dia banyak menggunakan peribahasa ya. Yesus itu banyak menggunakan peribahasa.
Jadi kata kami menyembah di situ dipahaminya gimana, Bu? Ya, Kesimpulannya? nggak apa-apa, kalaupun Yesus mengutip kalimat-kalimat mengatakan bahwa kami itu mengutip kata-kata bahwa itu bahwa penyembahan itu hanya boleh terjadi yang berasal dari Yerusalem, dari Yahudi, orang Yahudi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kalaupun dikatakan Yesus pun menyembah, dia kan manusia waktu itu, dia menyembah kepada Bapaknya, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa enggak? Bisa jadi juga kalau misalnya dia bilang menyembah kepada Bapaknya, tapi dia bukan manusia yang menyembah kepada Allah. No. Karena dia dan Bapa itu satu. Gitu loh. Iya, dia menyembah Bapa kan di sini konteksnya. Karena dia mengenal Bapa kan gitu kan. Kapasitas dia sebagai anak kepada Bapaknya. Gitu, enggak apa-apa. Kalaupun memang dia harus menyembah, tapi bukan sebagai manusia. Sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah. Yang menyembah kepada Bapaknya. Nah iya, dia menyembah Tuhan, berarti kan Bapaknya kan Tuhan. Dia anak manusia, dia menyembah Tuhan, kan gitu. Dia anak manusia tapi bukan manusia. Secara anak daging manusia tapi bukan manusia. Begini ya, dia manusia, gini ya, Firman yang menjadi manusia. Ya, Firman itu menjadi manusia, dia bukan daging yang melahirkan daging. Dia bukan daging menjadi manusia, no. Dia adalah Firman itu sendiri, Firman dari Bapa yang menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia hidup seperti manusia. Tapi ingat, dia itu adalah ilahi juga. Dia punya dua kepribadian sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia. Dua kepribadian. Iya. Dia pribadi ilahi. Jadi kamu bisa dijelaskan dua kepribadian ini gimana maksudnya? Ya, jadi gini, sebagai manusia, dia adalah manusia 100% ya. Bisa nangis, bisa makan, semua keluar dari rahim perempuan. Hanya bedanya dia tidak lewat persetubuhan. Ya, tetapi itu yang menunjukkan bahwa dia adalah ilahi. Ada roh Allah, makanya disebut sebagai anak Allah. Anak Allah. Jadi dia bertumbuh sebagai manusia, tapi ingat bahwa dia roh Allah yang hidup dalam manusia. Dia itu dua kepribadian, dia pribadi manusianya, dia menyembah dirinya sendiri, karena dirinya juga Tuhan gitu ya. Dia ilahi, jadi dalam diri dia ada Bapa yang berdiam dalam diri dia. Roh Allah berdiam dalam diri dia. Trinitas roh Allah berdiam dalam diri dia. Sehingga dia menyembah, loh, Bapa itu di surga loh. Iya, Bapa di surga nggak apa-apa, tapi roh Bapa kan ada bersama dengan dia. Roh Allah kan tinggal dalam hidupnya. Dia berdoanya kemana? Dia menengadah ke langit nggak? Dia bukan menengadah ke langit istilahnya ya, tetapi begini ya, dia dan Bapa itu kan satu. Coba Yohanes 17 juga dibuka itu. Iya, mengerti yang kamu maksudkan, bahwa dia menyembah, malam-malaman dia bersama-sama dengan Bapaknya kan gitu kan. Ya kita tidak bisa memahami bahwa kita tidak bisa memahami itu sebagai kita sebagai manusia ya. Coba kamu memandang diri kamu sebagai kamu berada di atas. Jadi cara pandang itu harusnya ada dua sisi. Kita sebagai manusia kita memandang bahwa Yesus itu adalah manusia yang menyembah Bapaknya. Tapi kalau kamu melihat diri kamu dalam kapasitas sebagai Allah di atas, kamu akan memandang bahwa oh yang dilakukan Yesus itu adalah persekutuan dia dengan Bapaknya. Aduh, jangan diajak keliling-keliling membuat saya bingung. Kadang-kadang iya, jadi bukan, artinya gini, memang susah itu ketika kita memaksakan posisi sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau memang dikatakan Yesus manusia, dia manusia yang taat, dia apa yang dia katakan bahwa sembahlah Allah saja, itu kan kata dia kan, dia mengucapkan Tuhan itu Esa, wahai bangsa Israel, sembahlah Allah saja, kan gitu. Bukan sembahlah Allah dan aku, juga nggak ada kayak gitu. Dia tidak pernah minta disembah. Ngerti nggak artinya Esa? Oh, kok malah ditanya ngerti enggak? Ya ngerti banget lah. Ngerti nggak artinya Esa? Beda ngerti Esa lah. dengan tunggal apa? Esa ya satu. Satu apa? Kok satu apa? Emang satu ada berapa macam? Oh satu, makanya disitulah bedanya. Bukan bilangan dia. Makanya yang kalian anggap bahwa orang Kristen percaya 3 Tuhan, enggak ada yang punya 3 Tuhan. Jadi maksudnya gimana? Ibu Pujangga ya, boleh nggak saya bantu percaya saja? Saya bantu percaya saja, boleh nggak? Ya udah, kalian percaya aja. Kalau kalian belum paham ya sudah. Ya, jadi begini saya mau bantu cara berpikirnya. Begini ya, saya bantu. Jadi dimaksudkan oleh Pujangga percaya saja itu kita membaca ya
membaca Alkitab tidak boleh lurus saja. Nggak boleh. Kita harus tahu cara bengkoknya. Bagaimana bengkok arahnya. Makanya umat Kristen. Bagaimana maksudnya? Jadi gini, jadi memang saya butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memahami tentang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Allah Trinitas. Saya butuh waktu bertahun-tahun. Sampai kemudian saya mengambil satu keputusan. Oke, saya memilih Allah yang benar. Saya butuh waktu banyak sekali, bertahun-tahun. Iya Bu, benar. Terus gali bertahun-tahun karena nanti banyak menemukan kebenaran, karena banyak orang yang sampai sekolah tinggi bertahun-tahun dia pelajari, ujung-ujungnya dia mualaf. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Pelajari terus Bu. Banyak itu siapa-siapa. Lebih banyak mana dengan yang di YouTuber itu. Gak usah deh. Pada akhirnya itu ya, pada akhirnya ingat. Saya bukan mau mengalihkan bahasan, bukan mau mengalihkan bahasan. Nah, sebentar saya nyambung. Saya nyambung, bantu ibu ini ya. Sebentar, setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, itu baru kesudahan zaman. Jadi begini Bu, saya bantu. Makanya saya katakan tadi ya, di saat kita membaca kitab suci Ibu, tidak boleh lurus saja berdasarkan literal, nggak boleh. Kita harus membacanya ada bengkok-bengkoknya, ada keluk-keluknya, begitu kan? Ada liku-likunya. Makanya cara berpikir, iya. Makanya cara berpikir, iya benar. Makanya kan setuju Ibu ya. Makanya cara berpikirnya oten-oten itu, makanya cara berpikirnya oten-oten itu selalu berbengkok-bengkok dan berkelok. Maka dari itulah pemikiran-pemikiran licik timbul, sehingga kelicik yang terjadi. Itulah fakta ya, itu fakta. Ini yang apa yang disampaikan Ibu. Terima kasih Bu ya, saya bantu Ibu. Sebentar Pak Dani, dengar saya bicara. Jadi kalau membaca Alkitab ya, Alkitab itu hidup Pak. Hidup banget. Jadi semakin Bapak membaca, semakin merasa bahwa kok ada banyak misteri dalam. Karena banyak berbicara. Mungkin Bapak nggak paham apa yang saya maksud ya. Tapi coba kalau besok-besok Bapak ya mudah-mudahan lah. Saya paham Bu, saya udah belajar dengan Rudy Yohanes. Saya udah belajar. Makanya Rudy Yohanes mengatakan membaca Alkitab tidak boleh lurus dengan literal-nya, tetapi harus dengan cara berpikir yang bengkok-bengkok. Maka pola pikir bengkok-bengkok itu menurun kepada teman-teman di kekristenan, harus bengkok membacanya. Kalau tidak bengkok jangan. Tega banget sih Dan ini potong-potong orang bicara sebentar. Saya dulu bicara. Saya kan nyampaikan. Semangat sekali. Santai aja. Santai, sebagai teman kita, santai. Jadi saya cerita gini. Jadi memang membaca Alkitab tidak membaca lurus. Kamu baca lurus segitu, karena dikatakan Alkitab itu hidup. Firman Allah itu hidup. Ya nggak tahu kalau kalian punya firman ya, harus baca lurus-lurus ya. Kalau kami enggak gitu. Setiap kalimat itu kemudian kita renungkan isinya apa sih? Nah, diterjemahkan kepada kita tuh berbeda-beda setiap orang, gitu loh. Tapi kalau kamu nggak percaya, it's okay, it's up to you ya. Iya, makanya betul kan yang saya katakan Ibu, betul kan? Makanya ini, ya, makanya dengarkan dulu saya bicara. Makanya di dalam keimanan para oten-oten itu harus membaca Alkitabnya memang harus bengkok-bengkok. Makanya pola pikirnya juga bengkok-bengkok, nggak boleh lurus. Kalau pola pikirnya lurus, nggak boleh, salah itu. Dia harus bengkok cara berpikirnya. Dengan cara berpikiran bengkok itulah timbul apa? Bagaimana untuk melakukan pembengkokan, untuk melakukan kelicikan. Itu yang terjadi. Itu fakta dan realita. Camkan baik-baik. Terima kasih. Ya, jadi saya mau jelaskan bahwa selama Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kalian, kalian tidak akan pernah bisa tahu, karena selubung itu belum diangkat dari kalian. Itu aja semua. Makanya berdoa supaya kalian bisa memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud orang Kristen, apa sih yang dimaksud dalam Alkitab. Selama Roh Kudus, biar kita berbusa-busa mulut sampai 300 tahun kalau dikasih izin untuk hidup 300 tahun, tidak akan bisa membuat kalian percaya. Ibu berarti percaya nggak channel-channel Kristen itu dinaungi Roh Kudus semua itu? Ya nggak tahu, itu kan Roh Kudus bekerja di setiap orang, bukan bilang orang Kristen ya. Pertama ya itu, dia percaya dulu. Contoh kan channel Bom-Bom, si Anak Katak gitu, itu mereka kan menyuarakan Kristen itu dinaungi Roh Kudus semua ya? Gini ya, saya tidak bicara bahwa gini, pada saat saya percaya kepada Yesus, maka dia Kristen loh, dia Kristen sejati ngakunya. Dengar dong, jangan langsung potong-potong gitu. Kalian ini nggak sopan. Saya menegaskan aja, itu kawan ibu, dia Kristen sejati ngakunya gitu. Bentar, saya jelasin dulu. Saya jelasin dulu. Jadi gini ya, saya tidak mengatakan ya bahwa orang yang hidup dalam
Tuhan, kemudian dia tidak bisa berbuat dosa. Bisa jadi. Terus kemudian apakah dia hidup kemudian mengandalkan Roh Kudus, juga belum tentu juga. Karena banyak orang Kristen juga tidak banyak memahami tentang apa sih pekerjaan roh, sampai benar-benar mereka merasakan oh ini Roh Kudus seperti ini. Karena kalau hanya kita nggak tahu tentang pekerjaan Roh Kudus itu, jadi saya nggak bisa katakan mau channel Kristen, channel Islam, tapi yang pasti yang saya menganggap channel Kristen misalnya, mereka apakah ada Roh Kudus di dalam, ya mereka harus bertanya pada diri masing-masing, dan dari buahnya akan ketahuan, ya. Iya. Arti roh kan apa sih? Kristen, Arti roh. Arti Kristen roh apa itu sih? kan dinaungi Roh Kudus katanya. Makanya. Iya Kang Ali, makanya mau tanya itu arti roh itu apa sih? Iya. Lanjut. Roh itu Roh Kudus ya, yang saya bicara tentang Roh Kudus. Nah, itu kan the Holy Spirit ya. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah sendiri yang menaungi kita, yang masa hidup kita. Jadi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh itu tinggal bersama dengan dia, itulah yang menguasai hidupnya dan memimpin kehidupannya. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang sudah percaya Yesus kemudian dia sendiri mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Totally. Artinya dia fully surrender ya. Tapi kalau enggak juga tetap dengan kehidupannya apa segala macam, ya kita harus juga pertanyakan gitu loh ya. Ya, enggak gini. Kalau dari seluruh Bible itu kan ada kata roh di sana gitu kan. Misalkan di berapa ya? Yohanes 24 ya. Pneumahotheos. Itu kalau di terjemahan sekarang kan bunyinya kan Allah adalah roh atau apa gitu, saya lupa gitu. Tapi coba lah Ibu, bagaimana kalau saya tawarkan gini? Sebentar, sedikit Bu, sedikit. Bagaimana kalau saya tawarkan gini? Kita ganti kata roh di sana itu jadi ajaran Tuhan. Roh kok ajaran? Jadi menyembah dalam pengajaran itu gitu loh. Roh dan kebenaran. Kalau engkau menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Iya. Mengerti artinya? Iya. Dalam pengajarannya, maksudnya tuh nyembahnya tuh jangan keluar dari apa yang diajarkan kan gitu. No. Jadi kata roh di sana itu diganti aja jadi pengajaran gitu, enggak. Dipersulit jadinya. Saat Yesus waktu dibangkitkan, ya Yesus dibangkitkan, roh yang membangkitkan itu roh Allah itu kan tubuhnya mati ya. Roh yang ada dalam dirinya itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu pula roh yang sama yang membangkitkan orang-orang percaya yang lain yang hidup sebelumnya. Nggak masalah, itu bisa diterima. And then, setelah itu, kemudian kita yang sekarang, hari ini yang percaya kepada Yesus dan mengandalkan dia, maka Allah menyuruh kita untuk menyembah dia dalam roh. Kenapa? Karena Allah itu roh. Maka kita tidak boleh hidup, walaupun sekarang, hari ini aku hidup dalam kehidupan dagingku, tapi kehidupan rohku adalah aku ini, karena aku sudah menjadi anak Allah, hidup dalam roh, maka tidak boleh kedagingan lagi yang menguasai saya. Gitu. Setuju Bu. Saya bilang, iya, saya bilang, iya saya setuju, makanya itu kata roh di sana itu diganti dari pengajaran, atau itu, saya tuh kalau Islam itu syariat gitu. Itu aja kan simpel jadinya. Jadi nggak ada itu istilah itu saya nggak belajar, nggak tahu apa-apa tentang itu. Nggak, maksudnya itu kan sama sebenarnya itu kalau kita mau hubungkan gitu kan Tuhan kan memberikan ketetapan kata gitu misalkan puasa artinya. Kalau dari bahasa Yunani kan apa berarti pneuma gitu. Terus sebenarnya maknanya sama, jadi daripada kita tuh bikin yang enggak yang makin mempersulit, ini kan dipersimpel saja kan jadi enak kita mau mengimani gitu. Gimana? Kenapa? Sorry, aku jawab ini. Ngarang apa? Ya. Ngarang aja anak buah Paulus. Saya ketawa bacanya itu lucu aja. Enggak. Romeo. Saya bilang Paulus itu dia tuh monoteis dia itu. Bukan Tritunggal dia itu. Karena buat dia itu cuma ada satu Allah saja dan satu Tuhan. Tuean. Ya, jadi cara Paulus ya. Paulus itu pertama dia percaya kepada Allah ya. Makanya dia dulu namanya Saulus kan. Dia membunuh orang-orang yang mengejar orang-orang yang menyembah Yesus ya. Berarti dia adalah Allah yang monoteis. Jadi dia percaya Allah yang monoteis ya. Nah, gitu, mono. Jadi dia percaya kepada Allah yang dia ones lah berkata. Sampai kemudian ya, enggak buah. Enggak ada yang bilang Paulus itu ones. Ya anggap aja lah. Karena kamu anggap aja lah dia menyembah Allah gitu ya. Nah, tapi belum tahu tentang Yesus. Jadi dia mengejar orang-orang yang hidup
dengan Yesus, ya, hidup percaya kepada Yesus. Dia mengejar mereka. Sampai kemudian saatnya Tuhan mencelikan mata dia. Kemudian namanya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Saat itulah dia menjadi seorang yang martir. Dia siap pasang badan untuk Yesus. Tapi bukan berarti dia hanya percaya Yesus. No, dia bukan berarti Tuhan Yesus. Iya, maksudnya kan sebenarnya kalau kita baca seluruh epistola dari Paulus itu kan sebenarnya dia itu ngajarin monoteisme kan, bukan Tritunggal. Nggak ada Ya kan? istilah gitu. Dia memang kita kan memang mengenal Bapa kita di dalam Yesus. Tapi bukan berarti kita tidak percaya. Jangan bolak-balikan cerita. Nggak ada. Yang pasti makanya fokus kepada Yesus karena memang pengajaran Yesus yang dia lanjutkan. Tapi bukan 1 Korintus 4:6 itu kan bilang kan cuma ada satu theos dan satu kurios kan gitu. Ya kan, kalau Paulus mau bilang Yesus itu adalah theos, dia pasti bilangnya itu bahwa ada satu theos, yaitu pater dan Yesus kan gitu. Tapi kan di sana kan kurios. Dan Paulus sendiri itu kan dipanggil kurios juga sebenarnya. Kok ngarang, Bu? Romeo aku baca loh, Romeo ini lucu loh. Error kok ngajarin sembarangan. Percaya saja, imani saja. Iyalah. Iya, makanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, nggak apa-apa. Itu kan bukan bicara, itu kan konteks yang kalian tidak pahami. Jadi itu kan waktunya belum tiba, aku tidak bisa melakukan apa-apa dan keluar diriku sendiri. Dia nyatakan dirinya sebagai manusia yang harus mati. Dia harus samakan dirinya menjadi hamba kan. Jadi waktu dia turun ke dunia menjadi sama seperti manusia gitu. Ya, sama seperti manusia, Bu. Berarti Tuhan Ibu manusia gitu? Iya, manusia. Ibu manusia apa sih? Nggak paham saya ngomongnya Tuhan Ibu manusia. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa dia jadi manusia, jadi hamba. Berarti yang Ibu sembah itu manusia. Nggak usah diulang-ulang lagi, PI. Kamu nih, kalau nggak mau percaya nggak apa-apa. Sudah, nggak usah diulang-ulang itu. Kayak nggak kreatif banget. Saya ini bertanya, Bu, dari tadi. Kagak ketemu jawabannya. Kan udah jelas. Iya, kalau diulang terus, itu kebenaran. Apanya yang jelas? Saya nanya ke Ibu, apa Ibu nyembah manusia kalau gitu? Kamu udah tadi ditanya, kamu udah berulang-ulang dari tadi tanya ya, yang lain lagi lah, yang mana? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Aku udah dulu ya, sebentar lagi. Aku masuk lagi. Kok ada saya udah dulu? Tadi kan saya udah kasih kesempatan biar Ibu nggak error gitu. Nah, saya masuk lagi. Error karena kalian, enggak lah ya. Aduh, pertanyaan-pertanyaan cetek gitu, gimana sih? Loh, pertanyaan cetek anak TK saja saya kasih ke Ibu nggak bisa jawab. Apalagi saya bahas yang lain gitu. Kalian kalaupun kalian menjadi orang Kristen, kalian akan disebut sebagai orang lahir baru, namanya baby born. Ya, jadi newborn. Kalian akan menjadi seorang bayi. Bukan kalian. Bu, gimana saya mau jadi Kristen? Ibu aja nggak jawab. Apakah Kristen nyembah manusia? Kalau gitu? Ya nggak tahu kamu. Saya nggak baca. Saya baca orang ini. Kalau Ibu nggak tahu, Ibu nyembah apa sekarang? Pohon. Kamu kali yang menyembah pohon. Black box. Nah, terus Ibu nyembah apa kalau saya tanya? Apakah nyembah manusia sekarang? Pak, Bapak kira saya cuma lihat Bapak punya doang kan? Bapak ini kan orang ngeyel gitu, bebal, nggak mau dengeran. Orang dari tadi udah ngomong itu kan dari tadi saya. Sudah diam aja dulu, saya baca dulu juga yang di chat room. Enggak, gini, nggak usah tanya-tanya yang itu aja terusan. Saya bosen juga ditanya terus-terusan yang sama. Saya mau tahu jawabannya doang gitu. Apakah Ibu nyembah manusia? Saya ulang-ulang cerita pun kalian tidak paham. Saya bilang gitu. Ibu tinggal jawab ya atau tidak aja kan gitu. Bapak ngomong apa, Pak PI? Kamu dari tadi tuh pertanyaan terus ngeyel sekali. Udah dikasih ceritakan tadi kok masih ngeyel gitu loh. Apa? Kagak ada Ibu cerita tadi. Saya hanya nanyakan tentang Maria tadi. Kenapa Maria? Maria sudah saya tanyakan tapi nggak ada jawabannya. Tadi Ibu berargumentasi lagi. Apaan nggak ada jawaban? Yesus jadi manusia gitu. Ketika Yesus jadi manusia, berarti Ibu nyembah manusia. Loh, iya dia kodratnya dia menjadi manusia karena dia menjadi itu yang Ibu sembah gitu. Diam dulu. Dia menjadi manusia dan menebus.
menebus dosa saya, dan keselamatan menjadi milik saya. Cuma Saya nggak kalau ngomong percaya- penebusan dosa Ibu, kemana Ibu larinya? Saya hanya tanya apakah Ibu nyembah manusia gitu? Karena dia jadi manusia, kata yang- Ibu. Siapa manusia yang saya sembah? Nggak boleh menyembah Oh, manusia. berarti Ibu nyembah manusia gitu. Siapa manusia yang saya sembah? Ya Yesus kan? Siapa bilang saya sembah Yesus sebagai manusia? Yesus mati. Dengar, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, untuk apa saya sembah dia? Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit dan tidak menyelamatkan dosa saya, untuk apa saya sembah dia? Saya, Tidak ada Bu. gunanya. Saya tanya bendanya, apa yang Ibu sembah itu manusia? Kalau penjelasan eksegesis yang lainnya menyembah- nanti dulu. Oke, saya menyembah Tuhan Allahku. Hah? Yang di dalam Yesus Kristus, dia menjadi anak Allah. Yang saya tanyanya Yesus itu manusia bukan? Bukan, sekarang udah bukan manusia lagi. Kemanusiaannya sudah hilang. Yesus bukan manusia. Jadi raja. No. Ibu nanti bicara jabatannya, mau dia rasul, mau dia raja, mau dia Tuhan menurut Ibu, tapi Yesus itu manusia atau bukan? Pak, tidak Pak. Yesus sudah mati dan bangkit. Dia sudah bangkit, Pak, mengalahkan maut. Tahu Dia Tuhan bukan lagi Ibu manusia, mati, Pak. tahu saya. Kalau Saya Tuhan tidak Ibu mati, saya tahu. Yang saya tanyakan, apakah Yesus itu manusia yang Ibu sembah? No, Yesus bukan manusia yang disembah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti Ibu nyembah Allah yang di dalamnya manusia gitu. Allah yang menjadi manusia, ingat loh ya. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Jadi Ibu perantaranya menyembah dengan kemanusiaannya yang saya maksud. Saya ceritakan lagi Bapak. Sekali ini it's the last ya. Saya akan bicara yang terakhir untuk Bapak. Menyangkut Yesus. Yesus gini ya. Saya ceritakan penciptaan dulu. Bapak harus dengar. Kalau enggak, Bapak akan kehilangan esensi. Mau? Kenapa Yesus turun menjadi manusia? Kenapa? Bapak mau saya ceritakan? Saya cerita ya. Jawaban saya mana ya Bu ya? Ya iya, bagaimana cara kamu bilang kamu pasak saya untuk mengatakan saya menyembah manusia? Tidak ada kita menyembah manusia. Saya menyembah Yesus Allah yang sudah mati dan bangkit untuk dosa saya. Dan saya menyebut dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya. Ibu mengatakan tidak menyembah manusia. Terus Yesus itu apakah pohon atau apa itu? Yesus firman yang menjadi manusia. Berarti manusia itu Yesus kan? Dengar dulu. Dia tidak berhenti di manusianya, Pak. Jangan Bapak fokus kepada manusianya. Fokuslah kepada apa yang dikerjakannya selama di dunia. Itu yang Bapak fokus, gitu loh. Nah, sekarang apa yang paham saya. Saya menanyakan Yesusnya doang, bukan kerjaannya apa gitu. Mau dia tukang kayu atau tukang mebel, saya nggak ada urusan. Banyak nama Yesus, Pak. Banyak nama Yesus. Banyak orang Ibrani nama Yesus. Banyak orang Prancis nama Yesus, Pak. Banyak. Apa saya harus sembah dia karena namanya Yesus? Enggak lah. Kalau Yesus sebagai manusia. Ini yang saya tanya, Ibu, bukan Yesus yang di Prancis, yang di Google fotonya beda-beda. Bukan yang itu, Yesus anak Maria. Apakah dia seorang manusia atau pohon gitu? Dia begini ya Pak, dia kenapa harus jadi manusia? Karena dosa manusia dan tidak bisa manusia lari lagi ke dosa. Yang saya tanyakan, Yesus anak manusia itu bentuknya saya tidak menyembah gitu? Yesus yang sebagai manusia. Saya menyembah Yesus yang menjadi manusia dan kemudian mati, bangkit ke sorga dan menyelamatkan hidup saya. Oke, Ibu menyembah Yesus yang menjadi manusia. Pak Yusuf, boleh menambah sedikit? Siapa ini? Gasumsi. Asumsi. Bentar dulu Pak, saya belum selesai sama Ibu tadi. Gimana ini? Enggak, saya ingin menambahkan dikit aja boleh? Apa itu? Umat Kristen menyembah Yesus di dalam roh, bukan di dalam kemanusiaan. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, tertulis dalam Filipi 2 ayat 7, dia mengambil rupa, bukan menjadi seperti manusia, bukan. Jadi kata yang digunakan dalam bahasa Yunaninya itu sebenarnya adalah morphe. Egeneto. Aslinya dia mengambil rupa, gitu loh. Mengambil rupa, bukan berubah dia jadi manusia lalu ketuhanannya tidak. Ngambil rupa. Pak Ginting, Pak Ginting. Dari tadi saya cuma menanyakan,
Yang dilahirkan Maria itu apakah pohon atau manusia gitu loh? Manusia. Baik. Nah, tadi kan kata Ibu tadi dia menyembah roh di dalam kemanusiaannya kan kayak gitu. Ya, benar. Saya pahami itu. Yang saya tanyakan yang dikeluarkan, yang dibrojolkan Maria itu pohon atau manusia? Ibunya kagak ngerti-ngerti. Manusia yang dibrojolkan itu manusia, kemanusiaan. Itu. Tapi bukan itunya Tuhan. Ya, saya tahu. PI ini yang salah mengerti. Dia mau paksakan saya untuk apakah saya menyembah manusia. Saya tidak menyembah manusia kalau dia tidak mati dan tidak bangkit menyelamatkan hidup saya. Coba Tuhanmu bisa nggak mati bangkit menyelamatkan hidupmu? Kan kalian harus ngapain Tuhan saya mati? Ada aja. Aneh-aneh. Tuhan Ibu itu lo mati itu. Ngapain Tuhan saya mati? Kalau mati saya lebih baik nggak usah bertuhan sama sekali. Kalau Tuhan saya mati. Terus Tuhanmu gunanya apa dong? Apa dong gunanya Tuhannya brojolin kamu? Ibu. Bertanggung dirimu sendiri. Pertanyaannya Bu, Tuhan Ibu itu berjenis kelamin apa? Tuhan tidak berjenis kelamin. Berjenis kelamin mana? Yesus itu berjenis kelamin apa? Kelaminnya, Pak. Jawab. Roh tidak ada. Yesus berjenis kelamin apa? Yesus tidak berjenis kelamin, cuman dia mengambil rupa manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita suaranya ini tenggelam ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara roh yang adalah Yesus dengan kemanusiaan yang diambilnya untuk digunakannya ketika dia melaksanakan tugas di dunia. Itu saya paham Pak Ginting. Itu kan udah berkali-kali gitu dijabarkan oleh pihak kekristenan. Yang saya tanyakan kepada Ibu tadi hanya saja ketika Maria brojol gitu, apakah manusia atau bukan? Nah kalau manusia, nah kata Pak Ginting, mereka menyembah di dalam roh kan kayak gitu melalui kemanusiaan Yesus. Ya, boleh benar, saya bertanya yang terakhir nih, yang terakhir sama Ibu sama Pak Ginting. Ya. Setelah ini saya mau off sebentar gitu. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ginting dengan Ibu yang tadi menyembah di dalam roh, menyembah di dalam roh melalui kemanusiaan Yesus. Mohon maaf nih, kita tahu manusia itu mempunyai kotoran. Apakah kita juga menyembah kotorannya gitu? Ya, oke ya, gini. Ini mohon maaf bukan hinaan ya Pak Ginting. Enggak. Itu pertanyaannya bagus sekali tuh. Gini. Ketika ada orang yang sujud ke satu arah, dia bukan menyembah arah itu. Ya toh, umpamanya umat Islam kan, sujud ke kiblat, itu dia bukan menyembah kiblat. Tetapi kuasa yang ada di dalam hatinya gitu. Ini kan hanya untuk ketepatan. Pada masa itu Yesus berdiam di dalam kemanusiaan itu. Jadinya orang ya ketika menyembah dia pasti ke arahnya ke kemanusiaannya itu. Tetapi manusia, umat Kristen tidak menyembah kemanusiaannya itu loh. Tapi Yesus yang adalah roh yang ada di dalam kemanusiaan itu. Kalau pemahaman saya seperti itu. Manusia kan punya jenis kelamin, Pak. Itu Yesus itu berjenis kelamin apa itu? Jawab dengan tegas. Kan sudah saya sampaikan. Yesus mengambil rupa manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Berjenis kelamin apa? Oh, berarti dia berjenis kelamin laki-laki. Itulah yang diambilnya rupanya. Rupa seorang hamba yang diambilnya itu. Tetapi ketika kami mengarahkan gini Pak, ketika umat Kristen pada masa itu mengarahkan dirinya menyembah ke kemanusiaan itu, mereka tidak menyembah manusianya, tetapi menyembah roh yang ada di dalam kemanusiaan itu. Ini loh penjelasan sederhananya. Ya udah kalau gitu, apakah orang di waktu itu beribadah kepada Yesus? Ya tentu dia dong. Karena dari seluruh PB itu kata yang dipakai itu cuma proskuneo itu. Sedangkan dalam Bible itu ada 3 kata yang dipakai, prosukomai, proskuneo dan latria. Latria itu ya beribadah gitu. Pertanyaannya dalam seluruh PB di mana orang latria kepada Yesus? Ya. Proskuneo kan hanya penyembahan kan? Enggak juga. Jadi ya artinya kan lebih menghormati, itu bisa juga artinya gitu. Iya. Itu luas artinya. Tapi kalau latria itu spesifik, Pak. Itu beribadah. Contohnya begini, ketika umat Islam
sholat menghadap ke Ka'bah. Apakah Ka'bah itu yang disembah? Kan tidak kan? Tidak, memang tidak. Nah, iya. Jadi sepertinya hampir mirip-mirip lah seperti itu. Ketika orang sujud kepada Yesus, yang disujutinya bukan kemanusiaannya itu, tetapi kuasa yang ada di dalam kemanusiaan itulah. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Tuhan itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika manusia menyembah Yesus itu harus dalam roh, bukan dalam kemanusiaan, gitu loh Pak penjelasannya. Tadi barusan sebelum Pak Ginting mungkin, masuk itu saya bilang begini loh, apa kita ganti saja tuh kata Rosan itu sebagai pengajaran. Jadi pneuma, hotheos di sana itu sebenarnya itu artinya adalah ajaran Tuhan. Jadi bukan Tuhan adalah roh, tapi ajaran Tuhan itu lebih kena ke teks originalnya. Maksudnya gimana Pak? Itu kan ajaran Atau Tuhan yang bukan menyatakan bahwa dia adalah roh. Hah? Itu kan ajaran Tuhan. Iya, Kan Yesus sendiri yang makanya berkata kata di dalam di Yohanes sana. apa? Yohanes 4 ayat 24 ya. itu Yesus sendiri Apa? loh yang berkata. Ya. Pak John 4. Nah, Silakan, ini Bu, lanjut, spasinya Bu. ini. Mohon maaf tadi ya menambahkan sedikit. Ibu apa tadi ya? Ibu apa tadi Pak? Ibu imani saja, ibu iya. imani saja Pak Ginting. Oke. Masih Ini loh ada nih ya? Masih Pak. ada ya? Nih Pak Ginting ya, tuh. Enggak, Di masih sini ibu kan itu masih ada ya? Kenapa Pak Gasum sih? Pak Ane yang? Oh, Siapa Pak Ginting oke. ya? Kenapa Pak Ginting? Iya. Iya, Mohon maaf nih, ya, Bu, Pak saya Ginting nih. menambahkan dikit ya. Boleh ya tadi ya? Apa tambah banyak aja. Aku juga dari tadi udah berjam-jam bersama mereka. Ini Pertanyaannya loh, ini kalau ini Pak Ginting ya, kalau teksnya itu kan dia kan pneuma, hotheos gitu. Kata ho ini kan sebenarnya kan artikel, itu definisi artikel. Iya, Dia sang ya. gitu. Jadi ini makanya saya persimpel kata pneuma di sini itu artikel saja itu sebagai ajaran. Jadi ajaran Tuhan. Nah, itu nyambung ke seluruh ini, ke seluruh ayatnya gitu. Pneuma kok ajaran? Aduh. Kan gini loh, kan nggak semua dalam Bible itu kan harus dimaknai secara literal kan gitu. Iya. Jadi untuk Ada supaya bisa alegorisnya itu ya? secara kontekstual gitu kan. Nah, saya tahu kan gini tadi sama ibu itu. Jadi kalau ajaran Tuhan dan mereka menyembah Tuhan maksudnya ya, harus menyembahnya sesuai ajarannya itu dan dalam kebenaran kan gitu. Saya rasa apa yang jangan disampaikan pakai ajaran Ibu lain. itu, saya rasa apa yang disampaikan Ibu sepertinya sependapat dengan saya. Saya yakin, makanya saya coba menjelaskan itu. Hanya mungkin ya kata-kata yang disampaikan Ibu itu kawan-kawan belum menangkap. Makanya saya coba menyederhanakan kalimatnya gitu loh maksud saya. Iya. Terus di bagian kan gini kan, dosa kepada anak manusia itu kan bisa itu. Tapi kalau dosa ini kepada udah ganti topik ini Pak. Enggak, maksudnya kan ini katanya kan sama itu kan. Dosa kepada Roh Kudus kan maksudnya udah ganti topik. diampuni Tadi kan judulnya siapakah yang disembah, manusianya atau Yesusnya kan itu. Udah selesai nih, clear ya? Belum, nggak bakal benar selesai itu. Jadinya kenapa Bapak pindah ke topik lain gitu loh maksud saya? Enggak. Kalau Nyambung aja kan soalnya saya kan yang masih nyambung tuh tentang yang penyembahan itu. Jadi tadi saya bilang itu kan ada 3 di sana, katanya pakai latria, proskuneo, prosukomai. Prosukomai itu berdoa maksudnya. Yesus itu berdoa. Itu. Nggak mungkin kan Tuhan itu berdoa ya? Iya kan? Iya. Oke, gini. Mungkin saya jelaskan nanti Ibu, percayalah nggak apa-apa. Tapi sedikit saya menyebelah. Kok Ibu sih? Saya bapak loh kan Ibu. Iya, nanti Ibu percaya saja mungkin bisa menambahkan maksud saya. Maksud saya begini, doa itu kan sebuah komunikasi ya. Oleh karena itu konsep kekristenan itu harus dipercaya dulu tentang Trinitas itu. Jadi di antara Trinitas itu ya bisa saling berkomunikasi karena kekristenan ini mempercayai bahwa ada 3 pribadi di dalam satu hakikat. Jadi tiap-tiap pribadi itu bisa berkomunikasi. Itu loh. Ini penjelasannya yang saya maksudkan itu. Jadi nggak ada masalah di kekristenan, nggak ada masalah ketika Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Maksudnya ini satu entitas, satu hakikat itu, tapi ada 3 pribadi. Gitu. Satu ekuitas. Ekuitas. Kok ekuitas sih? Iya. Bisa itu bukan entitas. Kalau Yesus itu entitas, waktu dia di dunia entitas, tapi ekuitasnya adalah roh. Oleh karena itu saya sampaikan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah ekuitas, bukan entitas. Ekuitas.
Iya, satu kesatuan yang tidak ada lagi dicampuri. Oke, kalau misalnya kan kalau dibilang kalau Roh Kudus itu adalah pribadi gitu. Pernah nggak Roh Kudus itu ngomong? Ngomong? Kalau ngomong di Alkitab kalau Bapak ngomong, Yesus ngomong. Kalau Roh Kudus pernah ngomong nggak? Kalau saya belum pernah ya. Belum pernah tahu bahwa Roh Kudus berbicara di dalam Alkitab, belum. Tetapi kalau bagaimana dia bisa disebut pribadi kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain? Bukan begitu dia Pak maksudnya. Bukan setiap orang yang tidak berbicara lalu tidak disebut orang kan. Tetapi kan ada kepentingan berbicara itu kan ada kepentingannya gitu kan. Kalau kita berbicara di dalam Yohanes 6 ayat 63, Roh Kudus itu adalah sang hidup yang memberikan hidup gitu. Tugasnya ya memberikan. Saya setuju Pak. Saya setuju. Itu kalau roh itu memberikan hidup itu setuju. Kalau itu dengan catatan itu roh itu adalah ajaran ilahi. Saya setuju. Tapi dia itu bukan entitas. Bukan pribadi tersendiri gitu. Dia itu sesuatu yang berasal dari Tuhan kan gitu. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah ekuitas, bukan entitas. Karena entitas itu kan bisa dikurang-kurangi ya. Sepertinya hal sesuatu yang ada kan, tetapi belum tentu murni kan gitu kan. Ya inilah jadi gini lah sejarahnya gitu ya kan. Jadi zaman dulu itu kan orang tuh mau menempatkan Yesus itu dalam ketuhanan itu tuh susah gitu kan. Jadi dipakainya berbagai cara gitu. Bilang dia itu Pak, inilah kami bukan itulah. menempatkan Yesus sebagai Tuhan, Pak, bukan. Maksudnya bukan Pak Ginting. Tapi kami memahami Yesus adalah Tuhan. Nah, itu loh yang penjelasannya. Orang zaman dulu kan saya bilang, kan Origen. Origen bilang kan gini, Origenus ya, bilang kan tuh Bapak